Season 2 ini dimulai saat Hiraku memejamkan mata sambil mengenang awal dia terdampar di dunia lain ini, di mana ladang gersang berubah jadi hamparan padi emas berkat kerja kerasnya mengelola tanah ajaib yang sangat subur. Nggak cuma bertani, dia juga mulai mengumpulkan berbagai ras unik, mulai dari para gadis sampai kurcaci pembuat bir untuk membangun harmoni di desa, yang dulunya hanya hutan belantara yang sepi. Hasilnya, desa sekarang makin makmur dan semua warga sibuk menyiapkan festival panen besar-besaran. Hiraku pun tersenyum puas menatap wilayah kekuasaannya yang kini dipenuhi hasil bumi yang melimpah di mana-mana. Kabar 100 orang yang mendadak datang bikin rahang Hiraku jatuh. Suasana santai desa pun seketika berubah jadi kepanikan soal perbekalan yang sangat merepotkan warga. Karena kapasitas desa sudah penuh, Hiraku dan teman-temannya mulai melongo kaget sambil memikirkan rencana darurat demi menampung para pendatang baru yang jumlahnya benar-benar di luar perkiraan awal mereka semua. Tanpa buang waktu, Hiraku mengusulkan untuk membangun desa baru yang langsung disetujui oleh Ru. Mereka pun segera memobilisasi seluruh warga dan hewan peliharaan untuk menyiapkan material pembangunan secepat mungkin. Bahkan Flora sampai mengkritik latihan senyum para warga agar bisa menyambut tamu dengan ramah. Sementara yang lain sibuk mengamankan cadangan pangan segar supaya kebutuhan gizi semua orang tetap terpenuhi. Niat Hiraku mengantar bekal buyar saat melihat staf balai desa pucat pasi karena terkubur tumpukan dokumen administratif yang jumlahnya sudah benar-benar tidak masuk akal. Melihat stafnya menolak istirahat, para gadis mencoba membantu menghitung inventaris dengan sihir. Namun kapasitas otak mereka nggak kuat, sampai akhirnya mereka malah pusing sendiri menghadapi angka-angka yang sangat rumit itu. Bukannya membantu, sihir mereka malah membakar dokumen, membuat para staf menjerit histeris saat melihat seluruh kerja keras mereka berubah jadi abu dalam sekejap mata. Di tengah kekacauan itu, Hiraku berusaha meredakan kepanikan stafnya yang sedang meratapi kertas-kertas hangus, sampai akhirnya bala bantuan yang benar-benar ahli dalam urusan birokrasi tiba untuk menyelamatkan situasi tersebut. Saat Hiraku masih sibuk menenangkan staf yang menangis darah, Florem datang dengan senyum penuh percaya diri dan langsung mengambil alih komando untuk membereskan segala kekacauan administratif yang sedang terjadi. Florem memperkenalkan tim bangsawan hebat yang bekerja dengan sangat rapi dan cepat, membuat Hiraku bisa bernapas lega karena masalah tumpukan dokumen yang tadinya mustahil diselesaikan kini mulai tertata kembali. Sebagai gantinya, Hiraku menyerahkan keranjang bekal lezat, sementara para pekerja kelas atas itu tampak girang bisa menikmati fasilitas unik desa, yaitu memeluk hewan peliharaan. Setelah Grand Maria melapor bahwa lokasi sekitar aman, Ru segera meninjau peta dan menyarankan untuk menggeser posisi desa baru sedikit menjauhi sungai demi menghindari resiko banjir atau gangguan geografis lainnya. Ru bahkan memaparkan strategi untuk mencegah pemberontakan dengan mengatur akses air, yang membuat Hiraku menelan ludah sebelum akhirnya mulai mematok rute jalan baru untuk segera dikerjakan oleh tim konstruksi. Masalah muncul saat para pekerja Lizardman dan peri gagal menebang pohon sihir yang sangat keras. Kapak biasa mereka tumpul begitu saja tanpa memberikan bekas luka sedikit pun pada batang pohon tersebut. Begitu Hiraku mengayunkan alatnya, hutan lebat langsung terbelah menjadi jalan raya, dan pondasi jembatan selesai dalam sekejap mata berkat kekuatan alat tani ilahi miliknya. Meski Hiraku menganggap jembatannya terlalu sempit, Ru menjelaskan bahwa ukuran itu sengaja dibuat untuk menghalau masuknya monster raksasa, seperti ular atau beruang hutan yang bisa mengancam keselamatan para penduduk desa nantinya. Setelah akses jalan dan jembatan diamankan, Hiraku langsung meratakan lahan luas serta membangun bendungan air, memastikan ratusan pendatang baru bisa hidup dengan nyaman di pemukiman yang sangat layak. Begitu lahan rata, Ria langsung gercep memimpin para elf dan lizardman buat ngebut bangun pemukiman, memastikan kayu penyangga berdiri tegak supaya kerangka dinding rumah terpasang sempurna buat pendatang baru. Makanya pembangunan berjalan super mulus karena sistem modular. Tiang pondasi langsung ditanam berbarengan animasi pemasangan lantai yang bikin Hiraku sampai harus mengusap keringat lelah melihat kerangka hunian mulai naik. Pikiran Hiraku melayang ke masa lalunya saat harus memikul kayu berat sendirian demi gubuk kecil sederhana. Bahkan telinganya seolah masih mendengar suara keras kayu jatuh yang bikin badannya dulu pegal-pegal. Lamunan itu buyar pas lihat Lizardman terjepit kayu. Meski kocak, tapi kerja mereka tetap paten, sampai sup ikan pun siap tersaji demi menjaga tenaga tim pembangunan. Nggak cuman itu, Anne sibuk membagikan makan siang, sementara aturan dilarang melempar papan kayu mulai dipasang lewat pelang peringatan gara-gara tadi sempat ada insiden melempar atap yang hampir bikin celaka.
Pas matahari mulai turun, pemukiman baru yang rapi sudah berdiri megah dilihat dari atas bukit. Tapi Hiraku mendadak bingung soal jumlah pasti orang yang bakal menempati puluhan deretan rumah itu. Tapi rupanya ketenangan itu cuma sebentar, karena Tyr tiba-tiba mendarat membawa pesan mengejutkan dari Lord Draim kalau rombongannya sudah dekat, bikin Hiraku dan Ria langsung membelalak panik nggak siap. Setelah naga itu berubah jadi pria berkumis, Hiraku cuma bisa melongo bingung, sementara Dreame tersenyum malu karena utusan Wyvern-nya lalai memberikan peringatan soal kedatangan rombongan. Meskipun Hiraku sempat membayangkan bakal ada monster menyeramkan yang menyerang, nyatanya yang muncul justru sekelompok pria raksasa bertanduk, alias kaum Minotaur, pimpinan Gordon, yang terlihat sangat sopan dan terpelajar. Sambil mendongak melihat tubuh mereka yang menjulang, Hiraku mendengarkan penjelasan Gordon soal nasib tragis mereka yang terusir sampai akhirnya dibawa Draim mencari perlindungan. Apalagi pas lihat ibu-ibu menggendong anak kecil. Akibatnya, Hiraku langsung menyuruh Anne buat gerak cepat siapkan makanan. Soalnya dia nggak tega lihat wajah lelah kaum ibu dan anak-anak yang sudah sangat kelaparan itu selama di perjalanan. Hiraku lega banget pas melihat mereka makan dengan sangat lahap. Meski dia kaget tahu kalau total pendatang baru ini mencapai 72 orang dalam sekejap. Tepat saat itu, muncul kekhawatiran soal pantangan diet mereka. Untungnya, Narf, si Lizardman, segera datang menawarkan bantuan. Karena Anne dan Ria benar-benar buta soal kebiasaan makan kaum raksasa yang satu ini. Pikiran Narf melayang ke masa lalunya saat pernah menetap bareng Minotaur. Makanya dia bisa berdiskusi akrab tanpa batas sampai Hiraku merasa sangat tenang melihat interaksi mereka yang berjalan lancar tanpa kendala. Tapi rasa lega itu hilang pas Gordon mau masuk rumah barunya. Hiraku mendadak punya firasat buruk melihat ukuran pintu yang ternyata nggak sebanding sama sekali dengan tubuh raksasa itu. Karena pintu rumah kekecilan, Hiraku terpaksa menjejalkan puluhan raksasa itu ke aula komunal. Tapi kepalanya langsung pusing pas Frau Rem mendadak lari membawa kabar darurat soal rombongan lain. Di sisi lain muncul Basil dengan wajah pucat nyaris pingsan karena nekat melakukan sihir teleportasi rombongan berkali-kali. Dia pun menceritakan betapa sulitnya memindahkan pengungsi sampai staminanya benar-benar terkuras habis. Melihat ayahnya kehabisan tenaga, Frau Rem langsung memarahi Basil habis-habisan karena terlalu memaksakan diri. Sampai Hiraku yang merasa iba pun menyuruh pria paruhbaya itu buat segera istirahat demi memulihkan mananya. Begitu rombongan Centaur tiba, pemimpinnya yang bernama Gruold justru bersikap arogan sambil memamerkan status bangsawannya. Dia menatap tidak sabar dan menuntut pelayanan mewah seolah desa ini adalah hotel bintang 5. Hiraku yang buta politik cuma bisa diam. Untungnya, Latiachim langsung maju buat menghadapi Gruold sebelum suasana di gerbang desa jadi makin kacau karena kesombongan mereka. Pikiran Latiachim melayang ke rapat staf sebelumnya saat dia sudah menduga tabiat tamu ini. Makanya dia tersenyum menenangkan sambil mengajukan diri buat menangani birokrasi ini supaya Hiraku nggak perlu pusing sendiri. Latiachim langsung memutarbalikkan logika Gruold lewat argumen dingin kalau dia hanyalah pengungsi yang butuh suaka, bukan tamu agung yang punya hak buat memerintah seenak jidat di desa Hiraku ini. Gruold sempat emosi direndahkan oleh gadis biasa. Tapi nyali sang Centaur langsung ciut pas Latiachim mengungkap identitas bangsawan aslinya lewat kursi sempurna yang membuktikan kalau status sosial mereka sebenarnya beda jauh. Mental Gruold langsung hancur berkeping-keping dan dia menunduk malu saat menyadari perbedaan status mereka yang sangat jauh. Demi anak-anak klannya, si Centaur ini rela membuang semua gengsinya sambil memohon dengan wajah memelas. Tapi rupanya Latiachim menjelaskan kalau dia bukanlah pemegang kekuasaan di sini yang membuat Gruold tersentak kaget. Gadis itu menegaskan otoritas tertinggi sambil menunjuk ke arah Hiraku sebagai satu-satunya orang yang berhak memerintah. Akibatnya, masalah baru muncul saat Hiraku melihat para Centaur itu malah terjepit di dalam rumah kayu mungil. Dia cuma bisa menggaruk kepala memikirkan solusi magis karena jumlah pendatang raksasa ini sangat membludak. Karena itulah, Frau Rem dan tim administrasi desa langsung tepar di lantai gara-gara kelelahan luar biasa. Aula desa jadi sangat sesak karena ratusan pengungsi berdesakan menunggu kejelasan fasilitas logistik yang mulai kacau. Tepat saat itu, rombongan gadis berambut hijau muncul setelah berjalan kaki menembus hutan berbahaya tanpa luka sedikit pun. Hiraku sampai melongo tidak percaya melihat mereka semua selamat sampai gerbang desa meski tanpa pengawalan. Hiraku mencoba menyapa, tapi mereka malah membisu. Hingga potongan kayu berwajah manusia yang digendong tiba-tiba angkat bicara dengan sangat santai.
Pikiran Igu melayang ke masa lalunya saat habitat roh Nyunyu Daphne hancur lebur gara-gara perang manusia. Mereka akhirnya berubah wujud jadi potongan kayu terbang demi bermigrasi mencari suaka baru yang jauh lebih aman. Karena khawatir tamunya kelaparan, Hiraku segera menawarkan jamuan roti dan daging yang sayangnya ditolak mentah-mentah. Ternyata sebagai tanaman, mereka tidak punya sistem pencernaan manusia, sehingga makanan lezat pun jadi sama sekali tidak berguna. Alih-alih hidangan lezat, Igu malah minta dicarikan lahan dengan kualitas tanah terbaik setelah melihat apel ajaib desa. Hiraku cuma bisa melongo saat tahu kalau tamu barunya ini lebih mengidamkan nutrisi tanah daripada nasi. Hiraku makin kehabisan kata-kata melihat barisan gadis itu malah menanam diri sendiri di tengah ladang karena ogah memakai atap rumah. Lamunan itu buyar saat Igu malah mendengkur keras sampai menumbuhkan bunga dari kepalanya saat Hiraku mengomel. Si wali kota akhirnya cuma bisa pasrah melihat tingkah tanaman yang sangat santai dan tidak bisa diajak kompromi. Malam pertama pasca ledakan populasi menyajikan pemandangan absurd karena Centaur terpaksa tidur bareng sapi di kandang. Sementara itu, para roh pohon tetap tegak berjejer di ladang dengan akar yang menancap kuat saat terlelap. Menolak untuk menyerah pada keadaan, Hiraku langsung memancangkan tekad bulat untuk merombak total tata ruang desanya. Kondisi darurat ini justru memicu semangatnya untuk segera mengeksekusi proyek pembangunan infrastruktur raksasa yang sudah dia rencanakan. Hiraku mulai sibuk mengawasi integrasi warga baru di desanya. Ada kelompok Centaur, Minotaur bertubuh raksasa, hingga roh Daphne yang berkumpul buat koordinasi soal tempat tinggal mereka di rapat balai desa. Di tengah suasana balai desa saat malam hari, Hiraku bicara dengan sedikit gugup untuk meminta maaf soal kurangnya rumah layak. Tapi di luar dugaan, Gluewolf malah langsung membungkuk sujud ketakutan. Hiraku sempat bimbang melihat reaksi itu, sampai akhirnya Latiachi mengangkat papan contekan berisi naskah tulisan kasar. Mau nggak mau, Hiraku pun terpaksa berakting sombong agar Gluewolf bisa merasa lebih tenang. Latiachi memuji akting Hiraku yang sukses menenangkan suasana desa. Tanpa buang waktu, sang kades segera menunjuk Narf untuk mulai mengurus proses integrasi para penduduk baru tersebut demi kelancaran administrasi desa. Mamu sempat terlihat sangat gugup saat diminta mengurus roh Daphne yang misterius. Beruntung ada Sena yang terus menemani dan menepuk bahunya, memberikan dukungan moral sampai Mamu berani berjanji akan berusaha. Tapi masalah muncul saat Gordon si Minotaur malah tersangkut di pintu karena rumah lama terlalu kecil. Akibatnya, Hiraku harus memutar otak dan merancang peta perluasan wilayah menjadi 3 desa satelit. Karena lokasi desa baru ada jauh di tengah hutan, Hiraku langsung meminta tolong pada para naga. Cahaya transformasi pun berkilauan saat mereka bersiap membuka jalur transportasi baru yang lebih luas. Bukannya menebang pohon, Lasti justru melepaskan tembakan energi dahsyat. Hiraku pun panik setengah mati melihat kawah raksasa mendadak tercipta dan langsung menghancurkan area hutan yang rencananya akan dijadikan sebagai jalan. Hiraku buru-buru memohon agar proyek gila itu dihentikan sebelum seluruh hutan berubah jadi area kematian. Dia ngeri melihat naga perak terus menendang tanah sampai membentuk parit raksasa yang sangat berantakan. Akhirnya pembangunan dipindah ke pinggir sungai dengan metode manual yang lebih aman bagi lingkungan. Warga mulai bergotong royong menyusun dinding kayu meski para naga terus mendesah lelah karena harus kerja fisik. Di sisi lain, suasana rumah utama terasa jauh lebih tenang saat pelayan Oni mengurus bayi Alfred. Zabuton si laba-laba raksasa bahkan sibuk merajut pakaian bayi super lucu untuk menyambut anggota keluarga baru. Desa Minotaur akhirnya rampung dengan skala bangunan luar biasa besar. Hiraku bahkan merasa seperti kurcaci saat duduk di perabotan raksasa yang ukuran gerbang utamanya menjulang tinggi sampai menembus awan di langit. Hiraku sengaja merancang ranjang khusus dengan celah di bagian kepala agar tanduk Gordon tidak tersangkut. Hasilnya, Gordon bisa tidur dengan sangat nyaman tanpa perlu khawatir merusak bantal ataupun perabotan kamarnya yang baru. Setelah itu, Hiraku lanjut menginspeksi desa satelit Centaur yang desainnya dibuat memanjang menyerupai istal luas. Dia sempat bingung melihat interior tanpa sekat dan mulai bertanya-tanya kenapa bangunan tersebut sama sekali tidak memiliki pintu. Rupanya anatomi kuda para Centaur memang menyulitkan mereka untuk menutup pintu engsel biasa. Sebagai solusinya, warga memasang pintu geser tebal dan tirai tarik praktis agar mereka tetap aman saat badai hujan datang. Pelayan Oni mencoba membantu menenangkan Alfred yang sedang rewel di kediaman utama.
Meskipun wajahnya tetap serius, sang bayi justru tertawa lepas seolah sedang melihat suatu hal yang sangat konyol. Aksi tersebut membuat para peri penasaran dan mencoba mengintip rahasia di balik tawa heboh sang bayi. Namun, pelayan Oni langsung memalingkan muka karena malu dan tetap teguh menjaga citra profesionalnya di depan umum. Akhirnya, kerja keras seluruh warga membuahkan hasil dengan rampungnya ketiga desa satelit tepat waktu. Hiraku bisa bernapas lega karena sekarang semua penduduk baru sudah memiliki tempat bernaung yang hangat sebelum musim dingin tiba. Masalah terakhir muncul saat mereka harus menentukan nama wilayah tersebut secara resmi. Karena malas berpikir terlalu rumit, Hiraku langsung mencari jalan pintas dan mengusulkan nama praktis berupa Desa 1 dan Desa 2 saja. Para admin segera setuju demi menghindari revisi dokumen yang merepotkan. Hiraku pun menutup rapat dengan menunjuk wali kota baru agar pemerintahan daerah satelit tersebut bisa segera resmi berjalan sesuai dengan rencana awal. Begitu urusan wali kota beres, para gadis malah sibuk kasih usulan gelar kebesaran buat Hiraku. Tentu saja dia menolak mentah-mentah sambil bahas nasib ras Daphne. Bikin Sena cuma bisa bertanya bingung. Karena wujud mereka seperti pohon yang nggak bisa pindah, Hiraku menempatkan ras Daphne untuk berjaga di perbatasan. Hebatnya, mereka bisa berkomunikasi jarak jauh lewat jaringan telepati yang berfungsi jadi radar keamanan desa. Akibat penempatan itu, warga baru mulai menetap, tapi malah kebingungan di hutan karena gagal menangkap kelinci. Ujung-ujungnya mereka cuma bisa melongo saat kawanan serigala Kuro memamerkan hasil buruan besar di depan mereka. Melihat itu, Hiraku langsung merombak strategi kerja dengan menyuruh serigala fokus berburu, sementara para warga baru dikirim ke ladang untuk mencangkul tanah keras sekuat tenaga. Gara-gara ladang itu gundul, Hiraku dan Sena cuma bisa saling tatap kebingungan. Dia baru tersadar kalau selama ini hasil panennya cuma karena sihir instan dari alat tani legendaris miliknya sendiri. Karena alatnya nggak bisa dipinjamkan, warga mulai menyebar benih secara manual di bawah arahan Gordon. Berkat pengalamannya, Gordon langsung disoraki saat menyarankan untuk menanam gandum musim dingin yang lebih tahan banting. Sebagai rasa syukur, Hiraku memamerkan patung ukiran buatannya, tapi wujudnya malah mirip kakek-kakek. Saat para Minotaur memuja patung itu, Dewi Pertanian yang asli langsung mengamuk karena merasa dihina secara visual. Makanya, Hiraku memanfaatkan potensi logistik ras Centaur untuk menyiapkan kotak kargo antar desa. Sayangnya, mereka malah berlari kecepatan penuh sampai gerobaknya terbalik hancur karena nggak tahu cara ngerem yang benar. Sambil melihat kekacauan itu, Glue bertanya soal kuda hitam yang baru dibeli Hiraku dari pedagang keliling. Ternyata itu cuma demi mewujudkan impian konyolnya menjadi seorang koboi sejati di dunia ini. Ambisi Hiraku jadi koboi langsung kandas gara-gara si kuda hitam malah ogah-ogahan dikasih wortel. Untungnya, Gluewald yang melihat itu justru menawarkan diri jadi tunggangan sambil melempar senyum tipis yang penuh arti. Hiraku akhirnya berpegangan erat pada bahu Gluewald saat mereka mulai berjalan menyusuri hutan yang rimbun. Tak lama kemudian, mereka berlari sangat kencang sampai si kuda hitam pun ikut terpacu mengejar di belakang. Tiba-tiba saja, si kuda hitam mendadak patuh dan membiarkan Hiraku menungganginya dengan sangat santai. Hal itu kontan membuat rahang Gluewald jatuh karena merasa posisi istimewanya mulai terancam oleh kehadiran hewan berbulu mengkilap tersebut. Keributan pecah saat Gluewald memarahi si kuda hitam yang dianggap terlalu caper. Hiraku pun terpaksa melerai mereka agar suasana desa tidak semakin ricuh gara-gara urusan rebutan siapa yang menjadi tuan sebenarnya. Tak lama setelah itu, Mamu terlihat sibuk menyapa para roh pohon Daphne di area pemukiman desa. Dia dengan ramah menawarkan berbagai macam bantuan, sampai-sampai tunggul pohon di sana bisa memberikan senyum yang lebar. Sementara itu, Gordon memimpin para Centaur untuk mulai belajar bercocok tanam dengan serius. Di sisi lain, Hiraku tampak sedang berjalan santai memantau perkembangan desa sambil asyik berbincang hangat bersama istri tercintanya, Ru. Tapi tiba-tiba langkah Hiraku terhenti dan wajahnya berubah muram saat menatap telapak tangannya sendiri. Dia mulai merasa khawatir soal masa depan desa jika suatu saat dirinya tiba-tiba jatuh sakit dan tidak lagi berdaya. Untungnya Ru memberikan senyuman penyemangat agar Hiraku tenang. Tapi momen itu buyar saat Ru mengingatkan kalau popok bayi mereka sudah waktunya untuk segera diganti sekarang juga agar si kecil tetap merasa nyaman. Setelah urusan popok selesai, Hiraku menyadari fakta yang cukup menyesakan soal kondisi kependudukan di sana. Ternyata desa tersebut mengalami ketimpangan populasi yang parah karena hampir seluruh penduduk yang tinggal adalah kaum wanita saja.
Niat Hiraku membahas soal perjodohan malah membuat Gordon kaget bukan main, sampai badannya gemetar. Dia mengira Hiraku sedang mendata pria untuk dikirim ke medan perang, padahal bosnya cuma ingin sekedar mencarikan mereka jodoh. なるほど。しかし、我々ミノタウルスは Karena merasa tidak enak pada kaum Minotaur, Hiraku akhirnya mencoba mencari solusi lewat para Centaur. Dengan wajah canggung, dia mulai bertanya pada Gluewald soal keberadaan para pria dewasa di dalam kelompok kawanan mereka. Harapan Hiraku hancur saat mendengar kabar pahit dari Gluewald. Ternyata seluruh pria Centaur sedang sibuk bertempur, sehingga para wanita di desa ini semuanya berstatus jomblo tanpa pasangan yang bisa diajak untuk menikah. Hiraku yang putus asa malah membuat Gluewald salah menangkap maksud pembicaraan serius sang mayor tersebut. Tanpa ragu, Gluewald langsung menawarkan tubuhnya sebagai bentuk kompensasi, yang sontak saja membuat Hiraku menjadi panik luar biasa. なぜ 男性は強気な女性を屈服させ Penolakan Hiraku sama sekali tidak digubris oleh Gluewald, yang justru semakin agresif mendekatinya. Rencana brilian untuk menyeimbangkan populasi desa pun akhirnya lenyap begitu saja, berganti jadi perdebatan konyol yang sama sekali tak berujung. Setelah perdebatan soal romansa itu kelar, Hiraku langsung beralih fokus untuk menyiapkan pangan musim dingin, karena pegunungan sudah tertutup salju tebal, sementara anak-anak asik bermain dan keju lezat mulai meleleh. Di tengah suasana desa yang bersalju, manusia kadal datang melapor dengan wajah serius, karena ternyata para warga baru punya kebiasaan buruk, yaitu makan terlalu sedikit demi menghemat stok makanan mereka. どうやらこれまでの生活の経験から Mendengar masa lalu mereka yang sering kelaparan, Hiraku langsung memutar otak mencari solusi licik agar warga mau makan banyak tanpa merasa terbebani oleh rasa sungkan yang berlebihan di musim ini. Hiraku punya rencana cerdik buat membohongi mereka dengan bilang kalau makanan itu sudah hampir basi, supaya harus segera dihabiskan sekarang juga. Tapi di sisi lain, Mamu si pelayan anjing malah menangis dramatis di bawah pohon karena merasa dirinya nggak berguna lantaran semua pekerjaan rumah sudah beres dikerjakan oleh warga lainnya. Untungnya kegalauan itu langsung hilang saat manusia kadal lapor kalau Serenity si gadis pohon masih asik telanjang, bikin mata Mamu berbinar penuh semangat karena akhirnya dia punya tugas yang penting. Sambil mengepalkan tangan penuh tekad, Mamu berjanji bakal memastikan semua orang berpakaian sopan, yang bikin Hiraku cuma bisa tersenyum kecut melihat semangat pelayannya kembali pulih saat salju mulai mencair. Memasuki musim baru, Hiraku mulai membuka kukusan beras yang wanginya luar biasa, sampai bikin gadis-gadis langsung mengintip penuh rasa penasaran karena aromanya benar-benar menggoda selera makan mereka sore itu. Para peri mengira Hiraku lagi membuat fermentasi alkohol. Tapi cowok itu malah mengeluarkan palu kayu raksasa yang bikin mereka semua kebingungan menebak jenis hidangan apa yang sedang disiapkan kali ini. けど食べ方もいろいろあるんで Hiraku pun mulai mendemonstrasikan cara menumbuk beras ketan dengan ritme stabil, sebuah metode fisik berat yang dulu dia pelajari saat masih dalam bentuk chibi, sambil sibuk bertanam padi di sawahnya. Sayangnya saat Hiraku lelah dan menyerahkan palu pada warga, mereka malah mengeluarkan sihir penghancur tingkat tinggi yang bikin ayunan palu berselimut sihir itu jadi terlalu kuat dan sangat membahayakan. Gara-gara sihir itu, adonan mochi malah bermutasi jadi kristal keras, sehingga mereka harus mengulang prosesnya dari awal lagi, pakai tenaga manual para manusia kadal. Setelah percobaan kedua sukses, adonan lembut itu akhirnya dibentuk dan disajikan dengan baluran bubuk kinako, serta pasta junda yang manis sebagai hadiah atas kerja keras mereka selama seharian penuh. Tekstur kenyal yang belum pernah mereka coba sebelumnya, sukses bikin para gadis terkejut, dan langsung melahap piring demi piring mochi sambil ditemani sup zenzai panas yang sangat nikmat disantap. Supaya lebih bervariasi, Hiraku juga membagikan kusamochi hijau yang punya aroma herba alami. Bikin para peri makan dengan penuh kenikmatan, sementara cowok itu menasehati mereka agar nggak makan terlalu rakus. Tapi di balik rasanya yang elegan, ternyata para peri harus bertaruh nyawa melawan monster hutan cuma demi memanen herba itu. Sebuah rahasia besar yang baru terungkap saat mereka sedang asyik mengobrol. Pesta itu jadi makin lengkap setelah kurcaci tua bernama Donovan datang membawakan nigori sake buatannya sendiri. Sejenis sake keruh yang aromanya langsung bikin mata semua gadis di sana berbinar-binar penuh ketertarikan. Mendengar kata alkohol disebut, semua orang langsung bersorak riang, merayakan hari dengan penuh kehangatan, seolah melupakan dinginnya salju di luar sana, sambil melihat anak-anak yang mulai belajar menumbuk mochi sendiri. Pesta yang awalnya tenang seketika pecah saat Gratz Britoa tiba-tiba berlutut di atas salju dingin. Dia langsung melamar Ronana di depan umum.
bikin gadis Minotaur itu bengong saking bingungnya melihat tingkahnya. Tapi ternyata Gratz merasa pendekatannya terlalu agresif. Dia pun melepas helm besarnya, memperlihatkan wajah aslinya sambil memperkenalkan diri dengan sopan. Sementara Hiraku hanya bisa memantau dengan tatapan heran dari kejauhan. Pikiran Beezle melayang ke masa lalu saat mereka masih di kastil Raja Iblis yang gelap. Gratz rupanya sangat bersemangat menjelaskan idenya di rapat serius, meski rekan-rekannya hanya bisa menghela napas pasrah. 開くだ条件はロナーナ Lamunan itu buyar saat Gratz menanyakan syarat nikah. Hiraku pun buru-buru mengumpulkan para gadis desa untuk mendiskusikan tradisi pernikahan yang berlaku di dunia ini agar tidak salah dalam mengambil keputusan besar. Sementara itu Yuri malah hanyut dalam khayalannya sendiri yang terlalu liar. Dia membayangkan kisah asmara tragis di mana Hiraku digambarkan sebagai monster kejam yang tega memisahkan sepasang kekasih dengan bantuan naga. Karena itulah Hiraku langsung memberi keputusan tegas dengan tatapan yang sangat tajam. Dia menetapkan syarat mutlak bahwa pernikahan hanya bisa terjadi kalau Ronana setuju tanpa ada unsur paksaan sedikit pun dari siapapun. Di luar dugaan, wajah Ronana malah merona merah dan dia tersenyum manis tanda setuju. Momen canggung itu berubah jadi romantis saat mereka mulai saling mengenal, bikin dua pria di kejauhan merasa lega. Tapi rupanya api cemburu bikin Gratz kehilangan akal sehat. Dia mendadak menyatakan mundur dari jabatannya demi tetap bersama Ronana, membuat seluruh jenderal di ruangan itu menggebrak meja dan melongo karena sangat kaget. Akibat kebodohan itu, suasana bising di kastil langsung berganti dengan kedamaian di desa pohon besar. Hiraku tampak menikmati waktu santainya di kabin hangat sambil melihat para slime melompat gembira di dekat jembatan. Melihat nasi kotak polos memicu ingatan Hiraku akan makanan pelengkap dari dunianya. Dia merasa ada satu bahan yang kurang agar hidangan musim dingin di desanya jadi terasa jauh lebih sempurna dan lengkap. Tanpa disangka, saat Hiraku menyebut soal nori, para gadis malah panik ketakutan. Mereka mengira itu nama monster laut mengerikan, sampai-sampai imajinasi liar mereka membuat wajah mereka pucat pasi dan badan mereka bergetar. Setelah kesalahpahaman itu beres, Hiraku langsung menghubungi Michael. Dia butuh bantuan sang pedagang untuk mencarikan rumput laut tersebut karena desanya sedang terkepung badai salju yang cukup hebat sehingga sulit mencari barang. Karena itulah Michael menunjukkan dedikasi luar biasa dengan menembus badai salju demi mengantar pesanan. Dia akhirnya tiba membawa tong berisi bahan misterius yang baunya sangat khas dan memiliki tekstur sedikit berlendir saat disentuh. Setelah melihat isi tong itu, Hiraku langsung mencincang rumput lautnya hingga menjadi potongan gelap. Dia kemudian melarutkan bahan tersebut ke dalam air untuk memulai proses pembuatan nori yang sebenarnya cukup menguras tenaga. Nggak lama setelah itu, larutan encer tadi dituang ke atas cetakan kayu sampai membentuk lembaran tipis. Para gadis menonton dengan mata membelalak heran karena benda itu terlihat sangat mirip dengan lumut hutan basah. Tapi masalahnya, badai salju di luar jendela membuat nori itu mustahil bisa kering secara alami. Hiraku pun melirik ke arah Tia dan Nulusiru, berharap kekuatan sihir mereka bisa memberikan sebuah solusi yang praktis. Berkat sihir panas itu, tumpukan nori siap makan akhirnya jadi. Hiraku tersenyum puas, meski para gadis masih menatap kertas hitam tersebut dengan penuh keraguan. Tapi yang mereka tidak tahu, rasanya bakal bikin nagih. Hiraku membuktikan rasa nori tadi dengan memanggangnya sebentar, lalu membungkus nasi hangat di hadapan para gadis yang masih mengamati penuh rasa penasaran akan cita rasa lembaran hitam tersebut. Hiraku menanyakan pendapat mereka saat gadis elf itu mulai mengunyah dengan wajah sangat bahagia. Keraguan mereka seketika sirna dan berganti menjadi pujian selangit atas rasa gurih yang luar biasa. Tak berhenti di situ, Hiraku membuat variasi mochi panggang yang mulai mengembang dan dibalut nori renyah. Sebuah sajian matang yang langsung dilahap habis oleh para gadis yang ketagihan. Michael tertawa lebar melihat prospek bisnis ini. Dia pun mulai mengkalkulasi keuntungan besar dan langsung menawarkannya pada Hiraku, meski akhirnya ditolak mentah-mentah dengan senyuman. Sementara itu, para maid sibuk melindungi tong minuman dari Michael yang berniat memborong alkohol desa, hingga akhirnya malam tiba dan suasana rumah kembali tenang setelah urusan bisnis selesai. Hiraku kembali bereksperimen dengan wajah serius sambil mengipasi nasi cuka panas, dibantu para maid yang sigap mengipasi demi mengeksekusi mahakarya kuliner dari dunianya yang sudah lama ia rindukan. Tapi saat ilustrasi sushi ikan mentah muncul, wajah para gadis langsung memucat jijik karena tradisi mereka melarang makan daging mentah, membuat persiapan isian yang sudah berjejer jadi sia-sia.
Akhirnya Hiraku memutar otak dengan memakai daging kepiting montok dan sayuran segar, lalu memotong sushi gulung tersebut secara presisi agar lebih menggugah selera warga desanya. Para maid yang penasaran nekat ikut mencoba menggulung, namun diomeli karena hasilnya berantakan. Meski begitu, mereka tetap mencicipi hasil karya gagal itu diam-diam dengan tatapan mata yang sedih. Hiraku menjelaskan manfaat bumbu cuka yang bisa membunuh bakteri, sementara para gadis makan sambil tersenyum lebar karena kombinasi rasa kepiting dan nasi tersebut ternyata benar-benar terasa sangat fenomenal. Waktu pun berlalu hingga salju putih di atap rumah mulai meleleh sepenuhnya, menandakan musim dingin ekstrim telah berakhir dan berganti dengan pemandangan musim semi yang jauh lebih hangat bagi mereka. Hiraku segera mengumpulkan warga untuk mengusulkan festival demi membangkitkan moral. Namun dia malah kebingungan sendiri saat mendengar berbagai usulan aneh yang disorakan oleh para penduduk desanya. Bayangkan saja, Hiraku sempat mengusulkan lomba kejar keju atau lempar tomat, tapi warga malah ketakutan mendengar tradisi ekstrem bumi itu, sampai dia harus minta maaf dan mengalihkan pembicaraan mereka. Suasana makin kacau saat muncul istilah comu-comu yang bikin para gadis berdebat hebat. Sementara Hiraku hanya bisa menyimak dengan serius sambil mencoba memahami tradisi lokal yang terdengar sangat asing. Karena tiap ras punya tradisi sendiri, kubu-kubu di desa mulai saling adu mulut, membela ritual masing-masing, membuat Hiraku cuma bisa pasrah melihat keributan yang nyaris memicu perpecahan tersebut. Ada yang menginginkan doa damai, tapi ada juga yang membanggakan ritual upacara berdarah. Membuat Hiraku memasang wajah lelah sambil memutar otak bagaimana cara menggabungkan tradisi berbeda ini. Demi menghindari perang saudara, Hiraku akhirnya menyiapkan sebuah kotak rahasia berisi kertas undian, menyerahkan nasib perayaan pertama desa pada papan kayu yang dicabutnya sendiri dengan perasaan yang cukup tegang. Ternyata hasil undian jatuh pada kompetisi bela diri. Hiraku pun menarik napas lega karena setidaknya itu lebih masuk akal dibanding ritual berdarah lainnya yang sempat diusulkan oleh para warga. Hiraku awalnya tersenyum lebar melihat tanaman musim semi yang mulai tumbuh. Tapi senyumnya langsung membeku saat melihat para lizardman pamer otot kawat dan peri yang berlatih memanah dengan tatapan sangat tajam. Ketegangannya makin memuncak saat para gadis berlari sangat kencang. Bahkan para malaikat mulai memamerkan aura kekuatan mengerikan bersama bayangan naga yang sanggup menembakkan laser penghancur tepat di depan mata Hiraku. Supaya desa nggak hancur lebur, Hiraku pun membujuk kedua makhluk yang sangat kuat itu untuk menjadi wasit saja, sambil menjanjikan sebuah pertarungan eksibisi khusus di masa depan yang membuat gadis naga antusias. Setelah urusan itu beres, semua warga langsung sibuk menyusun denah arena dan memasang spanduk festival demi memeriahkan turnamen besar yang sudah lama mereka nanti-nantikan kehadirannya. Tepat saat hari turnamen tiba, para penonton mulai mengagumi arena yang begitu megah. Namun, suasana pesta mendadak berubah kaku saat Yuri memperkenalkan sosok ayahnya yang tiba-tiba muncul di sana. Lutut Hiraku langsung lemas saat menyadari pria itu adalah Raja Iblis. Apalagi tekanan mentalnya makin bertambah ketika naga kaisar bernama Doze ikut datang dan mulai memperkenalkan dirinya dengan tenang. Meski suasananya sangat canggung karena para tamu yang sangat berbahaya itu saling menatap, Hiraku tetap berusaha tegar saat mengumumkan pembukaan arena melalui megafon agar acara penting ini bisa segera dimulai. Begitu aturan selesai dibacakan, Rosalind dan Mamu langsung maju ke tengah arena untuk memulai laga pembuka dengan tatapan yang sudah sangat haus akan sebuah kemenangan. Hiraku yang awalnya membayangkan pertarungan lucu, langsung membelalak kaget, karena kenyataannya kedua gadis itu saling menyerang dengan kecepatan sangat tinggi dan suara bentrokan senjata kayu yang terdengar sangat brutal. Begitu duel brutal tadi selesai, giliran Flo yang tancap gas ngasih ledakan sihir bertubi-tubi ke arah Donovan. Tapi serangan dahsyat itu sama sekali nggak mempan ke si bapak-bapak dwarf ini. Hiraku yang melihat dari tribun beneran melongo pas tahu Donovan keluar dari kepulan asap tanpa luka sedikit pun. Membuktikan kalau ras dwarf emang punya ketahanan fisik yang sangat nggak masuk akal. Nggak mau ketinggalan, begitu kemenangan dwarf diumumkan, giliran si centaur bernama Roaju yang masuk ke arena sambil menenteng tombak panjangnya dengan penuh percaya diri setelah menempuh perjalanan jauh melintasi hutan. Roaju menang super cepat, sampai suasana jadi cair pas ngelihat slime terpental jauh gara-gara nabrak pohon hidup di pertandingan yang kelihatan kayak adu komedi penyegar suasana. Turnamen akhirnya sampai ke babak final kategori terbuka yang mempertemukan Sena, si gadis rubah lincah, melawan Flo yang sudah bersiap dengan bola energi sihir anginnya yang dikenal sangat mematikan bagi lawan.
Sena terus melompat agresif menghindari setiap tembakan sihir yang diarahkan padanya. Karena dia sadar, satu-satunya cara buat menang adalah dengan mendekati Flow dan memaksanya bertarung habis-habisan dalam jarak dekat. Keberanian Sena membuahkan hasil saat dia berhasil menghancurkan perisai angin milik Flow, lalu membanting sang penyihir dengan teknik bela diri keras sampai semua penonton di sana langsung berteriak histeris kegirangan. Bantingan itu malah bikin mereka berdua terlempar keluar ring bersamaan, sampai wasit terpaksa mengumumkan hasil seri dan bikin sang Raja Iblis tertawa puas melihat akhir laga tersebut. Pas Hiraku lagi sibuk kasih medali penghargaan, dia malah kena omel para gadis penyiar yang dengan bercandanya nyebut kalau Hiraku itu sebenarnya bos rahasia paling kuat di balik turnamen ini. Memasuki kategori prajurit elit, suasana langsung berubah mencekam karena aturannya jauh lebih bebas. Apalagi pesertanya kali ini adalah monster level tinggi seperti Lizardman Daga yang sudah mulai terlihat menajamkan senjatanya. Pikiran Junea melayang ke masa lalunya pas ngelihat lawannya adalah Uno si Serigala. Karena memori kelam soal pembantaian klan Lamia mendadak muncul menghantui perasaan dan mental tempurnya sebelum bertanding dimulai. Lamunan itu buyar saat Junea nekat melawan rasa takutnya. Dia secara mengejutkan berhasil melesat cepat buat menodongkan ujung tombak tepat ke arah leher Uno yang tampak sedang sangat waspada. Hiraku langsung melongo pas ngelihat Uno tiba-tiba berubah jadi sosok serigala neraka yang raksasa. Bikin Junea yang ketakutan langsung menangis kencang dan berteriak menyerah pasrah sebelum sempat dia melakukan serangan. Pertandingan selanjutnya nggak kalah seru. Pas Daga harus berhadapan sama Makura, si bantal laba-laba raksasa kesayangan Hiraku yang diam-diam punya kekuatan bertarung luar biasa dan nggak bisa dianggap remeh sama sekali. Hanya dengan sekali lompat, Makura menyemburkan jaring sutra tebal yang bikin senjata Daga nggak berkutik. Sampai akhirnya, sang ahli pedang itu terpaksa menyerah kalah di tempat tanpa bisa berkutik. Ketegangan makin memuncak pas si peri gunung maju buat adu fisik melawan Garf, sang prajurit serigala veteran yang punya refleks luar biasa dalam menangkis setiap hantaman maut dari palu raksasa. Garf beneran nunjukin kenapa dia disebut petarung terhebat. Dengan santainya dia melompat ke belakang buat menghindari setiap serangan. Yang terasa sangat lambat karena beban palu berat yang sedang dia bawa. Meski arena hancur kena ledakan, Garf ternyata tetap berdiri tegak tanpa luka. Bikin akhirnya terduduk pasrah karena dia beneran sudah kehabisan seluruh sisa stamina tempurnya yang terakhir kali itu. Turnamen ini makin gila pas ras malaikat dan peri elven mulai bersiap buat perang udara. Apalagi area ring sekarang dihilangkan demi membiarkan Gran Maria membentangkan sayap putihnya dengan sangat bebas di langit. Begitu arena benar-benar dikosongkan, Gran Maria langsung membentangkan sayap putihnya lebar-lebar saat wasit memulai pertandingan, memaksa Lulusi menghindar ke tanah demi menghindari tembakan panah beruntun yang menghujani posisinya. Sambil terus memantau dari atas langit, Lulusi tiba-tiba menukik tajam menyerang lawannya hingga memicu kepulan debu benturan yang sangat pekat saat dia berhasil mengunci tubuh Gran Maria tepat di atas tanah. Gran Maria yang menolak menyerah mulai berontak melepaskan diri, tapi Lulusi malah tersenyum penuh ancaman sambil menggigit daun pemantik sihir hingga lingkaran sihir besar menyala terang untuk meledakkan area tersebut. Ledakan sihir itu langsung memelan mereka berdua, bikin keduanya terkapar pingsan bersamaan di tanah setelah sempat saling ejek dengan sisa tenaga terakhir yang mereka punya. Di babak selanjutnya, Tia dan Lu menunjukkan kelas yang berbeda dengan melibas lawan mereka secara instan. Bahkan para peserta yang kalah sampai harus segera diobati akibat menerima serangan telak. Suasana makin panas saat penonton bersorak kencang melihat Lu masuk ke arena lewat sihir teleportasi. Bikin banyak orang sampai sibuk merekam momen keren itu pakai tablet mereka masing-masing dengan antusias. Begitu tangan wasit dijatuhkan, Tia dan Lu langsung berhadapan penuh percaya diri dan memicu benturan super cepat di langit yang menghasilkan kilatan cahaya menyilaukan mata bagi siapapun yang menonton. Hiraku tiba-tiba melempar tombak peningkat fisik yang langsung ditangkap Tia di udara, bikin penonton melongo kagum melihat bantuan senjata rahasia yang diberikan langsung oleh sang kepala desa tersebut. Lu membalas tekanan itu dengan memanggil lingkaran sihir besar yang menghujankan laser ungu. Tapi Tia dengan sangat lincah berhasil menghindari tembakan tersebut sebelum akhirnya mendarat untuk bersiap melakukan adu fisik. Pertarungan magis ini mendadak berubah jadi adu baku hantam yang brutal namun penuh senyuman. Bikin Raja Iblis sampai keheranan melihat cara mereka saling bertukar pukulan cepat layaknya sepasang sahabat lama yang bermain. Benturan jotos terakhir akhirnya membuat Lu terkapar pingsan di tanah, memaksa wasit untuk segera menyatakan Tia sebagai pemenang, meski sempat ada protes kecil dari para pendukung Lu yang merasa tidak terima.
Tapi kejayaan Tia nggak bertahan lama, karena saat bertemu Makura di babak final, dia seketika tak berkutik setelah seluruh tubuhnya dililit jaring laba-laba milik sang penguasa kegelapan yang sangat kuat. Sambil memakai mahkota juara dengan bangga, Makura merayakan gelarnya tepat saat Hiraku melangkah maju untuk resmi menutup keseluruhan festival ini dengan ucapan terima kasih kepada seluruh warga desa yang hadir membantu. Laga eksibisi yang sangat mendadak dimulai saat Hakuren dan Lasti melesat saling serang, memicu bola api ledakan raksasa yang benar-benar menerangi seluruh langit desa akibat kekuatan mentah dari ras naga. Pilar energi kolosal tiba-tiba muncul dari tanah dan menembus awan hingga meratakan area sekitar. Benar-benar menghapus struktur arena yang tadi susah payah dibangun sampai lanskap di sana lebur dan musnah seketika. Pikiran Lasti melayang ke masa lalunya yang baru saja terjadi saat dia sempat mendaratkan pukulan uppercut telak ke arah Hakuren. Meski akhirnya dia tetap saja tumbang dan berakhir menangis sesenggukan di tanah. Lamunan itu buyar saat Hiraku menatap ngeri kawah raksasa penuh asap di depannya. Walau dia tetap merasa lega karena festival musim semi ini setidaknya ditutup dengan senyuman puas dari para penduduknya. Tepat setelah acara itu sukses dan kawah raksasanya masih membekas, panen dimulai dengan kocak saat gadis rubah itu mendadak merah padam, kepedasan setelah nekat mencicipi lobak sebelum anak desa melaporkan keadaan darurat. Hiraku bergegas mengecek laporan itu, dan malah menemukan dua sosok berpakaian mewah sedang bersujud pasrah di tanah. Ternyata salah satu tamu aneh yang bikin dia kebingungan tersebut adalah sang progenitor Valgrive. Mereka akhirnya pindah ke dalam rumah agak lebih sopan, di mana Valgrive justru asik menimang bayi Alfred, sementara pendeta wanita bernama Fushu mulai memperkenalkan diri untuk meluruskan kesalahpahaman soal identitas aslinya. Hiraku langsung sujud gemetar begitu Lulusi membeberkan fakta bahwa kedua tamu mereka adalah pemimpin tertinggi agama Korin yang punya pengaruh sangat luar biasa besar di dunia. Meski punya status sangat tinggi, Fushu sampai menunduk memohon agar ahli medis desa menyelamatkan putranya yang sekarat. Hiraku pun langsung membawanya ke klinik demi menemui sang apoteker jenius di sana. Hiraku mempertemukan mereka dengan Flora Sakuto, si ahli farmasi yang langsung pamer kesombongan. Dia dengan sangat percaya diri menjamin bisa menyembuhkan penyakit apapun, sambil menunjukkan buku-buku hasil karya tulisannya. Namun wajah Flora seketika pucat saat memeriksa sampel sihir anak itu secara teliti. Dia menyadari infeksinya sangat mematikan, membuat nyali besarnya menciut karena kondisi pasien yang sebenarnya mustahil untuk disembuhkan. Lulusi dan Flora menolak menyerah dan langsung merancang resep rahasia yang butuh bahan-bahan mitos legendaris, membuat Hiraku harus bersiap melakukan perburuan yang terdengar sangat mustahil untuk dilakukan manusia. Anehnya, barang-barang langka itu ternyata cuma dianggap tanaman liar oleh penduduk desa. Bunga suci bisa diambil dengan mudah oleh malaikat, bahkan naga penjaga di sana pun cuma asik menyantap apel. Demi mendapatkan air mata naga tanpa memicu keributan besar, Kirbib mencoba trik konyol dengan menggunakan bulu untuk menggelitik pipi Hakuren yang sedang bersantai, berharap sang naga bakal menangis karena tertawa. Setelah air mata naga berhasil didapat, tim pemburu elf menyusul kembali dengan tubuh lemas luar biasa. Mereka berjuang mati-matian hanya untuk menyerahkan satu jamur kecil ajaib yang ternyata bisa berjalan sendiri. Semua bahan mitos akhirnya terkumpul lengkap di meja, namun Lulusi mendadak terlihat sangat cemas saat memperingatkan bahaya fatal dari tanaman terakhir yang akan segera dicabut paksa oleh tangan Hiraku. Karena meremehkan peringatan itu, Hiraku nekat menarik akarnya sambil menutup telinga rapat-rapat. Dia sudah bersiap menghadapi jeritan maut. Padahal penjelasan Lulusi soal bahaya sebenarnya ternyata belum selesai dia ucapkan secara lengkap. Hiraku langsung kabur mandi karena bau gas yang sangat busuk, meninggalkan Flora yang harus memakai masker khusus demi menyelesaikan racikan obat ajaib itu meskipun hari sudah mulai berganti menjadi malam. Setelah kekacauan akibat gas busuk mandrake tadi, eksperimen medis Flora di laboratorium justru memicu reaksi magis yang jauh lebih hebat pada malam hari. Bahan mitos itu menghasilkan reaksi tak terduga, membuat api sihir menyembur dan cahaya biru menyala terang dari cerobong saat energi magis memuncak. Ledakan sihir itu bahkan sampai menerbangkan atap pondok, tapi untungnya obat ajaib berhasil dibuat dengan sempurna keesokan paginya. Karena proses meracik obat akhirnya selesai, hasilnya bisa langsung diserahkan kepada Fushu pada siang hari setelah cahaya biru melesat dan botol obatnya benar-benar jadi.
わかりました。このお礼は。Fushu bersumpah akan membalas budi desa sebelum melangkah masuk portal ajaib bersama Lulut. Karena keselamatan nyawa putranya kini terjamin, dia melambaikan tangan pamit sementara Hiraku melihat kepergian itu dan Florem ikut berkomentar soal betapa cepatnya urusan tamu agung ini selesai. Malam hari kembali diwarnai insiden aneh ketika patung dalam kuil tiba-tiba memancarkan sinar kuning yang sangat terang. Rupanya doa dan energi suci yang ditinggalkan Fushu membuat kuil bereaksi berlebihan sampai silau cahaya kuning itu membuat seluruh area sekitar jadi terang benderang. Zabuton merasa terganggu tidurnya akibat cahaya tersebut. Matanya berkedut kesal. Hiraku langsung bertindak pragmatis dengan menutup pintu kayu kuil itu rapat-rapat supaya anak laba-laba bisa kembali tidur dengan tenang tanpa gangguan sinar lagi. Keesokan harinya, An dan Ram yang sedang asik panen apel merah justru menemukan sebuah pohon asing yang tumbuh liar. Sambil berjalan membawa keranjang, mereka menatap daun asing itu dengan bingung karena merasa nggak pernah menanam tumbuhan model begini sebelumnya di kebun. Pikiran Hiraku melayang ke masa lalunya saat ia hobi menanam sembarang biji secara acak tanpa mencatatnya sama sekali. Karena kekuatan alat tanamnya sangat ajaib, bibit rempah dan sayuran hijau langsung tumbuh rimbun seketika, tepat setelah dia mengayunkan cangkul saktinya ke tanah. Lamunan itu buyar saat Anne menemukan buah hijau yang jatuh dari dahan dan mencoba mengupas kulitnya. Identitas pohon itu akhirnya terungkap sebagai kacang kenari setelah Anne menggunakan tenaga fisiknya yang besar untuk menghancurkan cangkang keras yang melindungi isi di dalamnya. Hiraku baru saja memperingatkan betapa kerasnya cangkang itu, tapi langsung bungkam saat Hakuren menghancurkan kenari cuma dengan jentikan jarinya. Kekuatan naga Hakuren memang di luar nalar, membuat Ria harus segera mencatat penemuan ini ke dalam buku inventaris desa mereka. Penemuan berlanjut tidak jauh dari sana dengan ditemukannya buah kuning kecil yang ternyata berisi biji almond. Hiraku mengamati buah itu dengan seksama sebelum akhirnya menghancurkannya untuk memastikan isinya, membuat mereka makin bersemangat menyisir area kebun percobaan yang lebih luas lagi. Bukan cuma pohon, Hiraku juga mendapati tanaman hijau merambat di atas tanah gembur. Dengan cekatan, ia segera memeriksa akar tanaman tersebut dan menariknya keluar. Ternyata ada banyak kacang tanah segar yang sudah siap untuk langsung dipanen dan diolah menjadi camilan lezat penduduk. Ria segera menambahkan ilustrasi kacang tanah, almond, dan kenari ke dalam catatan inventaris panen desa yang terus meroket. Hakuren terlihat terkejut melihat betapa cepatnya koleksi hasil tani mereka bertambah banyak hanya dalam waktu yang sangat singkat di satu area kecil saja. Hiraku membayangkan bir dingin yang disandingkan dengan kacang gurih di meja makannya. Ternyata motivasi tersembunyinya saat menebar banyak bibit di masa lalu adalah demi mewujudkan momen santai sebagai teman minum setelah seharian lelah mengurus kebun luas yang ia bangun sendiri. Meski banyak temuan, yang paling membingungkan adalah pohon mete, karena bentuk buahnya yang mencolok seperti perpaduan apel dan paprika. Hiraku hanya bisa terdiam mengamati warna buah cerah itu, sambil berpikir keras mencari jawaban tentang jenis tanaman aneh apa yang sebenarnya dulu ia tanam. Kebingungan itu akhirnya terpecahkan saat Anne menunjuk ke bagian bawah buah, memperlihatkan cangkang kacang asli yang tumbuh menggantung di bagian luarnya. Struktur biologi mete yang unik memang sempat menipu mata mereka, tapi ketelitian Anne berhasil mengungkap di mana letak inti kacang yang sebenarnya. Sore harinya, seluruh hasil kacang disangrai hingga aroma harumnya menaklukkan lidah Hakuren dan Ria. Mereka mengunyah dengan sangat nikmat sambil tersenyum puas, merasakan kelezatan alami kacang hangat yang baru saja matang dari panggangan setelah seharian penuh melakukan eksplorasi di area kebun. Ria sangat optimis bahwa produk kacang campuran premium ini akan menjadi komoditas mahal jika dijual ke pasar kerajaan iblis. Sambil menjelaskan dengan antusias, dia yakin kualitas hasil tani desa mereka bakal menempati ranking teratas karena keunikan rasa yang tidak ditemukan di tempat lain. Sementara warga sedang berpesta, seekor slime biru polos terlihat melompat ceria mengikuti aliran sungai masuk ke desa. Karena tergiur bau sedap, makhluk mungil itu menyusuri aliran air hingga mendekati tong-tong berisi anggur yang diletakkan di area terbuka dekat tempat pesta berlangsung. Akibat terlalu bersemangat, slime itu tercebur ke tong anggur hingga tubuhnya berubah menjadi ungu karena menyerap cairan di dalamnya. Alih-alih diusir, dia justru diangkat sebagai maskot resmi dan ikut duduk di meja pesta sambil menikmati suasana riuh penduduk desa yang sangat ramah. Karena slime ungu itu sudah jadi maskot resmi, dia pun langsung ikut nimbrung saat Mayor lagi butuh relawan buat uji coba desain keranjang parasut yang baru saja mereka diskusikan. Biar yakin parasutnya aman, si slime dimasukkan ke keranjang dan dibawa terbang tinggi. Padahal wajah Mayor kelihatan tegang banget melihat prosedur uji coba yang bisa dibilang sangat nekat ini.
Tubuh si slime mendadak gepeng pas menghantam tanah, tapi nggak lama kemudian dia balik bulat lagi dan melompat santai melewati pagar seakan baru saja menikmati wahana bermain yang seru banget. Di bengkel, ia nekat bikin mangkuk raksasa yang strukturnya dikritik Hitterto karena rapuh banget dan bisa hancur kapan saja saat sedang dipamerkan dengan bangganya di hadapan para pengrajin lain. Sambil memarahi ia, pikiran Hitterto melayang ke masa lalu mereka. Saat masih jadi pengembara yang hidup susah di hutan demi bertahan hidup sebelum akhirnya mereka menemukan desa yang damai ini. Lamunan itu buyar saat dia teringat lezatnya makanan desa dan nyamannya berendam air panas. Makanya Hitterto bertekad melakukan apapun supaya kelompok mereka nggak pernah diusir dari tempat mewah ini. Pas Mayor datang menyapa, wajah ia langsung merah padam karena salah tingkah, bikin Hitterto sadar kalau sahabatnya itu ternyata memendam perasaan cinta yang sangat dalam kepada pria baik hati tersebut. Hitterto janji mendukung penuh, tapi ia malah salah paham dan justru makin rajin angkat batu besar di gunung buat pamer kekuatan fisik demi memikat hati pria idamannya. Hitterto ngamuk besar setelah melihat ia latihan otot selama 99 hari. Soalnya gaya angkat beban begitu nggak bakal bikin cowok tertarik, apalagi kalau niatnya cuma buat pamer kekuatan. Begitu diingatkan soal ras naga yang jauh lebih kuat, mental ia langsung anjlok sampai dia jatuh tertunduk sambil meremas batu saking kesalnya menyadari bahwa semua latihan kerasnya selama ini sia-sia. Nggak mau menyerah gitu saja, ia sengaja memamerkan kekuatannya pas Mayor lewat dengan mengangkat bongkahan batu raksasa sebesar rumah tepat di depan mata pria yang sangat dia puja-puji selama ini. Melihat Mayor ketakutan, ia langsung menjatuhkan batunya karena patah hati. Sementara Hitterto cuma bisa berusaha keras menenangkan perasaan sedih luar biasa yang sedang dialami oleh sahabatnya itu. Disuruh pakai pesona feminin, ia malah makin giat olahraga ekstrem, mulai dari sit-up brutal sampai handstand. Bikin Hitterto cuma bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah ajaib sahabatnya itu yang makin kacau. Padahal Hitterto membayangkan ia bakal pakai gaun anggun. Nyatanya gadis itu malah push-up sambil memanggul batu besar, sampai Hitterto mengamuk melihat misi asmara kali ini benar-benar gagal total tanpa harapan. Sementara, ia masih sibuk pamer kekuatan dengan push-up satu tangan dan mengabaikan teriakan frustrasi Hitterto. Hiraku justru memilih mengawali harinya dengan berjalan menelusuri batas hutan, karena menyadari ada kejanggalan. Sesampainya di sana, Hiraku keheranan melihat pemandangan yang abiasa, di mana puluhan gadis bersayap tampak terikat erat dan terperangkap di tengah kegelapan hutan yang terlihat sangat kelam dan menyeramkan. Ternyata tawanan itu terdiri dari ras harpi yang terikat benang sihir, serta beberapa malaikat yang terlihat tak berdaya, membuat Hiraku langsung menoleh kaget sambil mencoba menganalisis situasi tersebut dengan serius. Tepat saat itu, Tia mendarat secara mengejutkan, dan rahangnya hampir jatuh karena seketika mengenali bahwa pasukan penyerang yang kini terikat itu ternyata adalah rekan-rekan lamanya, sesama pasukan malaikat. Karena kejadian ini, Tia mulai bercerita kalau mereka dulu sering bertugas patroli bersama-sama, bahkan sampai mengalami kelelahan tingkat tinggi yang membuat mereka sering terlihat sangat tepar dan lesu di sela tugas. Lamunan itu buyar saat sang pemimpin pasukan bernama Kiabit berteriak marah tak terima meski posisinya sedang digantung terbalik, menunjukkan watak keras kepalanya yang benar-benar tidak mau mengalah sedikit pun. Kiabit bersikeras kalau tindakannya ini murni demi membela harga diri rasnya. Ia bahkan menolak terlihat lemah di depan Hiraku, meskipun statusnya sekarang hanyalah seorang tawanan yang sudah tertangkap basah di hutan. Tanpa diduga, Kiabit menuduh para malaikat desa sudah kehilangan kehormatannya karena hidup terlalu nyaman, yang sontak membuat Tia merasa tersindir dan langsung terdiam 1000 bahasa memikirkan kebenaran kata-kata tersebut. Akibat tuduhan itu, Tia perlahan menjelaskan pada Hiraku kalau ras mereka yang murni, berisi wanita, memiliki ujian sakral dalam mencari suami. Dan situasi ini ternyata saling terkait erat dengan kedatangan mendadak Kiabit. Karena desa Hiraku dianggap melewatkan ritual tersebut, Kiabit tetap enggan berdamai, membuat Hiraku harus memutar otak sejenak dan mulai menyusun sebuah trik cerdik untuk mengambil alih kendali negosiasi yang sedang buntu. Dengan raut wajah yang mendadak dingin, Hiraku menatap tajam seluruh pasukan harpi dan memberikan pidato sangat tegas mengenai ancaman hukuman super berat yang bakal mereka terima jika masih nekat terus melawan. Tapi yang gak disangka, begitu Hiraku menawarkan pengampunan bagi yang mau tunduk, para harpi langsung berkhianat dan menyerah seketika demi menyelamatkan nyawa mereka masing-masing tanpa peduli loyalitas lagi.
Makanya Tia segera berbisik pelan kalau bawahan Kiabit sebenarnya butuh sebuah alibi agar tidak dituduh sebagai pengkhianat oleh petinggi ras mereka. Dan Hiraku pun langsung memahami kode cerdas tersebut dengan cepat. Memahami situasi itu, Hiraku sengaja mengarang hukuman palsu yang terdengar sangat kejam sampai wajah Kiabit pucat pasi. Padahal ini cuma sandiwara meyakinkan agar bawahan malaikat punya alasan masuk akal untuk membelot. Strategi itu pun berjalan mulus saat ketiga malaikat bawahan tersebut langsung bersujud mencari aman, menggunakan ancaman Hiraku sebagai alasan supaya mereka tetap terlihat heroik dan terpaksa tunduk di mata rasnya. Sementara para pasukannya kini malah asik duduk bersantai sambil makan apel. Kiabit ditinggal sendirian meronta-ronta menolak kalah meskipun nasibnya sekarang sudah benar-benar berada di ujung tanduk karena ditinggal pengikutnya. Karena diplomasinya mentok, Tia mengusulkan jalan pintas dengan memaksa Hiraku mengikuti ujian pernikahan tradisional, sebuah tawaran yang disambut senyum meremehkan oleh Kiabit meskipun Hiraku sendiri sebenarnya merasa sedikit keberatan dengan itu. Akhirnya sidang dalam rumah pun digelar secara resmi untuk memulai 5 tantangan berat yang disiapkan oleh Kiabit. Sementara Hiraku hanya bisa mendengarkan dengan seksama setiap poin tantangan yang diajukan sang malaikat. Pikiran Kiabit yang meremehkan Hiraku langsung hancur berkeping-keping saat melihat bukti harta melimpah berupa permata raksasa yang membuat sang malaikat sombong itu cuma bisa ternganga tak percaya melihat kekayaan Hiraku. Begitu Tia menerima permata mahal itu sebagai tanda kelulusan tahap pertama, dia langsung menyiapkan papan batu untuk menguji kecerdasan Hiraku demi menyelesaikan rentetan ujian tradisi pernikahan secepat mungkin. Tak disangka, Hiraku memenangkan permainan batu itu dengan sangat cepat, berkat pemahaman matematis dari dunia asalnya. Sampai-sampai Tia yang kalah telak cuma bisa melongo melihat strateginya hancur berkeping-keping. Karena meradang terus kalah pintar, Tia sengaja menyiapkan Lulusi sebagai lawan bela diri, supaya mental Hiraku langsung jatuh saat melihat sosok penyihir yang sangat mengerikan dan sangat kuat itu. Hiraku malah menang mudah lewat trik menunjuk arah karena Lulusi nyatanya sudah jadi istrinya, membuat Tia cuma bisa memegangi kepalanya yang pening karena kalah lagi. Masih pantang menyerah, Tia kembali bersorak girang saat mengumumkan ujian negosiasi menghadapi seekor naga raksasa yang sangat ganas, berharap kali ini Hiraku bakal benar-benar mati kutu dan menyerah kalah. Yang nggak disangka rencana licik itu hancur berantakan saat sang naga malah menyapa Hiraku bak teman lama sebelum terbang pergi, sampai-sampai jiwa Tia rasanya ingin melayang karena tak percaya. Karena sudah benar-benar kehabisan akal, Tia akhirnya memutuskan untuk mengadu peruntungan murni lewat lemparan koin emas tinggi-tinggi ke udara sebagai ujian terakhir yang tidak bisa dimanipulasi dengan keahlian apapun. Saat koin menunjukkan kemenangan Hiraku, Tia malah nekat menutupinya, lalu berbohong tanpa rasa bersalah meskipun sang kepala desa sudah menatapnya dengan tatapan sangat datar. Tepat saat itu, lantai kayu diinjak sampai retak oleh sosok wanita cantik yang ternyata adalah ibunda Tia, yang langsung memberikan tatapan seram pada putrinya sambil menyatakan kalau Hiraku sudah resmi lulus. Sambil berbincang santai, sang ibu mulai bercerita bahwa sifat keras kepala Tia berasal dari masa lalunya sendiri, di mana dia dulu juga memanipulasi aturan demi bisa menikahi ayah Tia dengan sukses. Mendengar kisah memilukan tersebut, Hiraku pun tersenyum maklum dan memaafkan semuanya. Membuat Tia yang tadinya keras kepala akhirnya berani mendekat untuk menunduk meminta maaf dengan perasaan yang jauh lebih lega. Kelompok malaikat dan harpi ini resmi membaur sebagai penduduk baru, ikut berpesta, serta membalas budi dengan menjadi tim penjaga keamanan desa yang sangat handal. Kehangatan desa serta kebaikan hati Hiraku benar-benar meluluhkan hati para mantan penjajah ini, menyadarkan mereka dengan senyum bahagia bahwa tempat ini adalah rumah sejati yang selama ini mereka cari-cari. Namun ketenangan itu mendadak pecah saat seekor naga merah raksasa tiba-tiba mendarat, membuat Hiraku cuma bisa mengamati dengan heran kenapa makhluk sekuat ini hobi sekali mampir ke rumahnya dengan santai. Setelah cahaya mereda, sang naga ganas ternyata berubah jadi pria muda cengeng yang langsung bersujud sambil menangis terseduh-seduh demi memohon perlindungan Hiraku, membuat sang kepala desa makin kebingungan melihat tingkahnya. Doming nyatanya adalah adik Hakuren yang nekat datang demi curhat karena selalu diremehkan sebagai anak bungsu dalam silsilah keluarga naga yang sangat elit itu. Sialnya, kakak-kakaknya di desa malah mengabaikan rengekan tersebut, sehingga Domim hanya bisa meratapi nasib sambil asyik menenggak anggur dalam penderitaannya. Meskipun Draime cuma bisa mengangguk lelah melihat adiknya itu. Belum sempat Hiraku mencerna situasi, wajah Domie mendadak pucat pasi saat seekor naga biru raksasa mengintip dari balik pepohonan, lalu berubah jadi sosok wanita cantik bernama Kwon yang langsung memperkenalkan diri.
Kwon melempar senyum manis, tapi tatapan matanya tajam mematikan. Membuat kakaknya sendiri, Dry-mi, langsung pura-pura sakit perut buat kabur karena ogah ikut campur urusan maut mereka, meskipun Hakuren mencoba melerai. Gara-gara amarah Kwon bikin suasana makin panas, Hiraku langsung menginterupsi dan menarik kerah baju Domi yang terus bersembunyi ketakutan buat diajak bicara empat mata di dalam ruangan biar masalahnya cepat beres. Saking takutnya sampai lidah Dome keluh untuk bicara, Hiraku langsung menyodorkan tumpukan kertas dan memaksa naga cengeng itu merangkum semua keluhannya lewat tulisan saja daripada terus-menerus gemetar. Hiraku juga memberikan kertas pada Kwon sambil mengajarkan konsep saling menghargai dalam pernikahan, yang seketika bikin wanita naga itu terdiam dan mulai memahami kalau hubungannya selama ini memang terasa terlalu menindas. Alhasil, keduanya begadang semalaman buat menulis tuntutan masing-masing sampai matahari terbit. Lalu dengan malu-malu mereka saling menukarkan surat berisi kejujuran yang selama ini tidak pernah terucap secara langsung satu sama lain. Masalah selesai dengan damai saat pasangan itu pamit pergi dengan bahagia, meninggalkan Hiraku yang cuma bisa tersenyum lega, meskipun dia harus waspada karena Hakuren mulai memberikan kedipan nakal padanya. Hiraku mengakhiri obrolannya sambil menatap pohon raksasa itu, lalu kembali fokus melihat para warga desa yang sibuk memanen gandum dan mengangkut hasil panen melimpah sambil melambaikan tangan ke langit. Nggak lama kemudian, Anne dan tim Lulusi tiba di rumah kayu dengan membawa bangkai ular merah raksasa hasil buruan mereka yang ukurannya cukup besar untuk membuat seisi desa heboh seketika. Karena tangkapannya melimpah, seluruh warga desa langsung mengadakan pesta daging panggang, yang tampak lezat di mana Hiraku mengajak semua orang makan bersama sambil mengobrol santai setelah perut mereka kenyang. Mendadak Hiraku membeku ketakutan saat para gadis elf bercerita betapa ngerinya kemampuan regenerasi ular monster yang baru saja mereka lahap sampai habis tak bersisa tadi. Obrolan pun berlanjut membahas identitas ras raksasa di Northern Dungeon yang membuat Hiraku tampak sangat penasaran. Apalagi saat sebuah grafis judul acara TV muncul di tengah percakapan serius mereka. Mata Hiraku langsung berbinar antusias begitu membayangkan asiknya berendam air panas alami. Sampai dia menggebrak meja penuh semangat karena sudah sangat rindu merasakan hangatnya air yang menyentuh kulitnya. Tanpa membuang waktu, Hiraku langsung berdiri dengan gaya kocak untuk memerintahkan pembentukan tim ekspedisi baru ke dungeon. Sementara para gadis elf hanya bisa tersenyum simpul melihat semangat pemimpinnya itu. Hiraku pun memamerkan kostum penjelajah khususnya dengan bangga, meskipun seorang gadis pirang di sampingnya tampak cemas memikirkan resiko berbahaya yang mungkin saja mereka hadapi nanti. Untungnya, Progenitor mendadak muncul dan menawarkan bantuan sihir praktisnya untuk membuat portal teleportasi magis yang langsung disambut dengan sorakan penuh semangat dari Hiraku sambil mengangkat tangannya tinggi ke udara. Satu persatu anggota tim didorong masuk ke portal dan tiba-tiba mereka sudah berada di tengah hutan bersalju, membuat semuanya terpaku kagum melihat pemandangan pegunungan yang sangat baru bagi mereka. Sambil menunggu para gadis keluar dari portal, Hiraku mulai mengamati struktur batu kuno yang menjadi pintu masuk dungeon. Namun fokusnya teralih saat melihat kepulan debu raksasa melesat cepat ke arah mereka. Ternyata sosok raksasa itu cuma makhluk berbulu kecil yang lari ketakutan, membuat Hiraku bengong karena ekspektasinya soal monster seram langsung patah total saat itu juga. Belum sempat bereaksi, seekor tikus tanah raksasa muncul mendadak dan langsung menggigit ular merah itu, membuat semua orang terpaku melihat pemandangan liar di mana predator besar saling memangsa di depan mata. Saat satu tikus tanah mencoba menyerang, Kuro langsung pasang badan melindungi Hiraku, sampai sang pemimpin bisa mengayunkan alat taninya untuk membalas. Sebelum akhirnya dia membersihkan sisa lendir dari bulu serigalanya. Begitu situasi tenang, si makhluk bulat yang merasa lega tadi mulai menundukkan kepala dengan raut wajah sedih sambil menceritakan insiden runtuhnya kediaman mereka kepada Hiraku yang masih bertanya-tanya dengan heran. Begitu si tikus tanah mulai bercerita dengan riang tentang kediamannya yang runtuh, Hiraku justru berdiri kaku dengan raut wajah cemas karena sadar kalau aktivitas desanya lah yang memicu bencana itu. Untungnya kawanan mungil itu justru mengibaskan tangan dengan santai seolah tak menaruh dendam, membuat Lulusi dan Lasti tersenyum hangat melihat cara mereka menyikapi musibah yang menimpa tempat tinggal mereka tersebut. Meski dimaafkan, rasa keadilan Hiraku tetap mendorongnya untuk mengambil tindakan tegas karena tak mau mengabaikan akar masalah di dalam gua. Dia pun menatap kegelapan di depannya dengan sorot mata penuh tekad. Lu langsung melompat girang mengajukan diri masuk ke regu gua, ditemani Progenitor yang sudah siap melambaikan tangan tanda dimulainya misi ekspedisi berbahaya untuk membersihkan ancaman di bawah tanah.
Setelah regu gua berangkat dengan senyum penuh harapan, Hiraku segera memimpin kelompoknya mendaki melintasi lebatnya hutan bersalju demi mengejar target relaksasi yang sudah sangat ia idamkan di puncak pegunungan utara. Di tengah perjalanan, Lulusi mulai memejamkan mata untuk melacak keberadaan air menggunakan instingnya. Sementara Hiraku dan Tia tetap waspada mengamati kontur tanah, berbatu, serta pepohonan tinggi di sekitar rute mereka. Langkah mereka membeku saat melihat jejak cakar raksasa di pohon, yang disusul kemunculan beruang hitam bermata merah dengan aura predator yang sangat mengintimidasi tepat di hadapan rombongan Hiraku. Tak lama setelah Hiraku membereskan predator itu, Gran Maria hanya bisa melongo kaget melihat sang beruang tumbang seketika, membuka jalur bagi mereka untuk akhirnya menemukan kolam alami yang uapnya mengepul sangat tebal. Tapi impian untuk langsung berendam harus tertunda karena airnya ternyata mendidih sangat panas, membuat Tia mulai meneliti bebatuan gelap misterius yang mendadak bersinar biru setelah dialiri sedikit kekuatan sihir miliknya. Meskipun awalnya ragu-ragu, mata Hiraku membelalak saat menyentuh batu menyala itu dan mendapati suhunya hanya terasa hangat, stabil tanpa membakar kulit. Sebuah penemuan besar yang menjadi kunci utama sumber panas kolam. Senyum Hiraku langsung merekah saat menemukan solusi untuk mengalirkan air ini. Dia pun mulai sibuk menggambar rencana pembangunan resor pemandian yang sangat mewah untuk dinikmati bersama warga desanya. Sementara itu di kedalaman gua yang gelap, Lasti mencoba menerangi jalan dengan sihir cahayanya. Namun kecerobohannya justru membuat suhu ruangan melonjak drastis hingga Lu harus berteriak memperingatkan bahaya radiasi udara. Sadar nyawa rekannya terancam, progenitor langsung memaksa sihir itu padam hingga suasana kembali gelap, menyisakan pendaran hijau pucat dari dinding gua yang membuat wajah Flora tampak semakin pucat karena dilingkupi rasa ketakutan. Begitu melihat simetri lorong yang tidak alami, progenitor segera menganalisis arsitektur tersebut dan menyusun ulang strategi penyergapan. Sementara Lasti tetap tegas menunjuk ke ujung kegelapan untuk memburu sang dalang misterius. Usai mendoakan keselamatan tim di bawah tanah, fokus cerita kembali pada Hiraku yang akhirnya sukses membangun bak pemandian besarnya, lengkap dengan aliran air hangat yang sudah mulai mengepul dengan sangat sempurna. Lewat sistem katup mekanik yang sangat akurat, perpaduan antara sungai es dan mata air panas itu berhasil menciptakan spa musim dingin yang membuat Lulusi tak henti-hentinya menunjukkan raut wajah kagum luar biasa. Kemewahan fasilitas bintang 5 di tengah hutan antah berantah ini membuat Gran Maria hanya bisa memijat pelipisnya melihat kelakuan sang majikan. Walau gadis-gadis desa lainnya tampak tertawa girang dan tak sabar mencoba. Tepat saat keramaian itu memuncak, sesosok bidadari cantik bermahkota emas bernama Kiabit tiba-tiba turun dari langit karena penasaran dengan hiruk-pikuk masif yang sedang dilakukan oleh Hiraku di luar area desa mereka. Begitu Kiabit sampai, dia langsung disuguhi pemandangan gila, di mana Tia dan Lasti memakai sihir levitasi buat mengangkut kayu raksasa, sementara para Lizardmen sibuk merangkai pondasi pemandian air panas. Tapi di saat pembangunan resor berjalan mulus, tim investigasi malah makin masuk ke lorong gua yang gelap dan lembab hingga menemukan kerangka raksasa yang bikin suasana jadi mendadak terasa sangat horor. Lulusi sempat ragu dan minta mundur karena firasat buruk. Tapi Lasti tetap keras kepala maju sampai akhirnya mereka menemukan batu berukir aksara kuno tepat di bawah sebuah celah vertikal yang misterius. Mendadak pasukan tengkorak hitam turun menyerbu dari celah atas, tapi Lasti malah pamer senyum lebar seolah baru saja menemukan mainan yang sangat seru. Akibat serangan api Lasti yang kelewat brutal, pilar panasnya malah menembus tanah dan membakar hutan di permukaan. Bikin Hiraku panik bukan main melihat pohon-pohon kesayangannya berubah menjadi lautan api yang luas. Beruntung api bisa segera dipadamkan tanpa korban jiwa. Hiraku pun memaafkan Lasti yang ketakutan dan langsung meresmikan pembukaan resor pemandian air panas yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk desa sejak lama. Hiraku benar-benar memikirkan privasi dengan membagi tata letak kolam secara rapi, sehingga para gadis bisa bersorak kegirangan sambil menikmati sensasi berendam di air hangat yang dikelilingi oleh batuan alami yang indah. Lulusi saking nyamannya sampai berhayal ingin pindah kerja ke situ, sedangkan Kiabit di bilik sauna tampak nyaris pingsan karena nggak kuat menahan suhu panas yang memang dirancang dengan sangat luar biasa ekstrem. Penderitaan Kiabit itu menguap seketika saat tahu sauna bisa mempercantik kulit. Dia langsung semangat demi bisa memikat calon pendamping hidup impiannya yang selama ini masih menjadi sebuah misteri besar bagi dirinya. Teman-temannya tertawa geli dan memperingatkan kalau Kiabit bisa saja dimangsa hidup-hidup oleh para istri Hiraku jika berani mengincar Alfred sebagai calon suaminya.
Sementara itu di kolam pria, Hiraku yang awalnya berendam santai, tiba-tiba merasa cemas karena menyadari tim investigasi gua masih belum juga kembali ke permukaan, meski hari sudah mulai beranjak gelap dan sunyi. Firasat buruknya terbukti tepat, sebab di kedalaman bumi sana, ribuan pasukan tengkorak pimpinan komandan bermata merah sudah memblokir jalan tim pendamping dan siap menyerang siapa saja yang berani melintasi jalur mereka. Bukannya takut, gadis putih itu malah memberikan tendangan beruntun yang menghancurkan tulang musuh, sementara progenitor cuma berdiri santai di belakang sambil menonton aksi kekejaman tersebut dengan raut wajah yang sangat tenang sekali. Penyerangan barusan meyakinkan progenitor kalau ada dalang misterius yang sedang bermain di balik layar, membuatnya makin bersemangat untuk menelusuri sumber ancaman rahasia yang mungkin bisa membahayakan masa depan desa Hiraku nantinya. Hiraku langsung menanyakan detail kejadiannya saat progenitor menjelaskan bahwa dalang di balik kekacauan dalam gua tersebut kini sudah benar-benar hancur dan wilayah mereka dipastikan sudah aman dari ancaman. Nggak lama setelah itu, mereka menyadari tidak ada petunjuk investigasi yang tersisa karena Hakuren membantai semua musuh dengan brutal sebelum akhirnya dia malah tertidur pulas dengan sangat tenang. Tapi rupanya, di balik puing-puing itu, Hiraku menemukan sosok kecil yang sedang gemetar ketakutan di bawah jubah, yang kemudian ditunjuk santai oleh progenitor sebagai mantan pemimpin pasukan monster tersebut. Gadis mungil ini ternyata adalah bos besar yang markasnya baru saja dihancurkan oleh tendangan terbang dan semburan napas naga biru milik Hakuren yang sangat mematikan. Ajaibnya dia selamat meski ingatannya hilang total. Sehingga progenitor yang merasa iba memutuskan untuk membawanya pulang ke desa agar keselamatannya terjamin setelah melewati kejadian kiamat yang sangat mengerikan. Karena senyuman tulus gadis itu saat mengingat namanya, Hiraku akhirnya berhenti merasa curiga dan memutuskan untuk menyambut Urza sebagai anggota baru yang akan dirawat di desa mereka sendiri. Jauh sebelum kejadian ini, pikiran mereka melayang ke masa lalu saat sang Raja Tengkorak pertama kali bangkit di dalam gua yang sunyi tanpa memiliki memori apapun selain insting penghancuran. Demi menghancurkan segel tanah yang misterius, dia merapal sihir ungu untuk memanggil energi gaib yang akan membantunya mengumpulkan pekerja dalam jumlah besar untuk melakukan penggalian. Pasukan golem tanah pun segera tercipta, dan meski fisik mereka terlihat sangat lemah, sang raja terus menambah jumlah mereka dan menitahkan penggalian buta tanpa henti selama bertahun-tahun di sana. Akibat penemuan batu hitam pertama itu, sang Raja Tengkorak menyadari bahwa skala misinya jauh lebih mengerikan dari bayangannya, dan dia hanya bisa mengawasi buruh bisunya yang terus bekerja. Untuk mempercepat progres di kedalaman tebing yang semakin keras, dia kembali merapal sihirnya demi membangkitkan tumpukan tulang belulang kuno menjadi prajurit kerangka yang jauh lebih kuat untuk membantu proses penambangan. Puluhan tahun pun berlalu sampai akhirnya muncul monster tanah raksasa yang membuat penggalian ini menembus batas kewajaran melalui lorong-lorong gua yang sangat panjang di bawah tanah. Setelah sekian lama menderita, pasukan itu akhirnya menemukan batu hitam kedua, dan mereka langsung bersorak membisu sambil mengangkat senjata untuk merayakan keberhasilan yang membakar semangat mereka untuk segera menyelesaikannya. Dampaknya, perayaan itu sirna seketika karena serangan meteor naga putih milik Hakuren meratakan ambisi seabad sang Raja Tengkorak dalam sekejap, menyisakan lubang besar yang mengakhiri seluruh perjuangan mereka. Lamunan itu buyar saat mereka kembali ke masa kini, di mana trauma kehancuran tersebut sudah lenyap bersama amnesia Urza, yang sekarang malah asyik ditenangkan oleh para pelayan desa yang ramah. Untungnya dendam itu luntur sekejap saat Urza kembali asyik berceloteh riang bersama pelayan, membuat Hakuren hanya bisa terdiam membisu menatap mantan musuh bebuyutannya tersebut. Setelah sepakat merawat Urza, wanita naga menceritakan bahwa nama itu identik dengan sosok ratu pejuang legendaris dari masa kuno, yaitu Ratu Urbraza, yang sangat terkenal dengan rambut permata indahnya. Melihat tingkah manjanya yang sama sekali tidak terlihat seperti ratu, Hiraku pun mengabaikan sejarah itu dan lebih memilih menyuruh para pelayan untuk segera memandikan Urza agar kotorannya segera hilang. Akhirnya mereka berdua pun cuma bisa berendam santai di kolam pria sambil menikmati air hangat dan merayakan kedamaian desa yang kini sudah benar-benar kembali tenang. Sembari membahas struktur terowongan dungeon, progenitor mendadak memasang wajah serius dan memperingatkan Hiraku soal ancaman tersembunyi. Hal ini bikin Hiraku menyadari kalau situasi krisis ini belum benar-benar berakhir sepenuhnya. Demi memikirkan keamanan para raksasa, tatapan waspada mereka mulai mencari solusi untuk merencanakan penyegelan area berbahaya itu. Begitu kesepakatan tercapai, Hiraku sempat menghela napas lega sejenak sebelum menghadapi langkah berikutnya.
Sementara itu, di suasana hijau pemandian wanita, Urza badannya mendadak membeku kaget saat mulai diguyur air. Meski sempat meronta, pelayan desa tetap tersenyum ramah sambil telaten membersihkan seluruh kotorannya. Sambil meniup gelembung di dalam air, wajah Urza tampak cemberut merajuk. Melihat tingkah lucu itu, para pelayan cuma bisa tertawa karena suasana tegang tadi kini berubah santai. Tapi rasa bosan Urza nggak bertahan lama karena Lu dan Hakuren akhirnya datang menyusul ke kolam. Ekspresi frustrasinya langsung hilang, berganti semangat begitu melihat teman-temannya masuk membawa aura keceriaan baru. Begitu masuk ke area air, Urza langsung menjulurkan lidah iseng ke arah mereka. Suasana mandi pun berubah kacau karena mereka bertiga mulai berlarian penuh semangat sambil melempar percikan air. Nggak lama kemudian, pelayan berhasil menangkap Urza tepat saat para pria tertawa mendengar suara ceria itu. Bersamaan dengan itu, Kiabit tampak merenggangkan sayap indahnya karena masa pemulihannya sudah selesai. Sambil berdiri tegak di teras kayu, Kiabit terus membanggakan statusnya sebagai sosok penting kerajaan Garleb. Dia tersenyum bangga, walau ujung-ujungnya malah kena sindiran telak dari warga desa. Usai dicecar fakta yang bikin malu, suasana santai itu mendadak berubah suram saat mereka kembali ke area gua. Hiraku langsung berfokus meninjau batu hitam besar yang memancarkan aura mengerikan. Tepat saat mengamati permukaan batu itu, Hiraku menyadari ada garis energi ungu yang merambat keluar. Sontak dia langsung mundur menjauh demi menghindari hawa berbahaya yang mulai menyelimuti seisi gua tersebut. Namun yang bikin bingung, ternyata sama sekali nggak bisa melihat sulur ungu yang merayap itu. Hiraku pun makin waspada karena ancaman gaib ini cuma bisa ditangkap oleh indranya saja. Sayangnya, serangan fisik tadi malah bikin kabut ungu makin menebal drastis di sekeliling mereka. Progenitor menatap penuh kekhawatiran karena sadar kalau menghancurkan batu itu secara brutal bukanlah sebuah solusi. Di tengah rasa buntu yang bikin badannya kaku, Hiraku mendadak mengeluarkan alat sucinya yang mulai bercahaya. Dia memutuskan melakukan sentuhan magis untuk memahat batu maut itu alih-alih mencoba menghancurkannya. Tak disangka, batu itu berubah jadi patung suci yang bikin progenitor membentangkan tangan sambil bersujud takzim. Wajah pria itu tampak sangat emosional karena merasa melihat kehadiran sosok dewa yang nyata. Hiraku pun membangkitkan pasukan gargoyle untuk menjaga relik suci tersebut. Sekarang penjaga abadi itu sudah siaga mengawasi area, bikin progenitor nggak perlu merasa khawatir lagi soal keamanannya. Karena merasa sangat bersemangat, progenitor langsung meminta bantuan Hiraku untuk mencari 6 batu sisa lainnya. Mereka pun menyatukan tekad untuk memulai ekspedisi besar demi mengamankan seluruh bongkahan batu tersebut. Tanpa membuang waktu, pria itu langsung membuka portal emas misterius sambil memamerkan senyum lebar penuh semangat. Rombongan tersebut segera melangkah masuk ke dalam ruang hampa untuk berpindah ke lokasi baru. Melihat kepergian kilat itu, Hiraku cuma bisa mulutnya ternganga menatap langit yang sudah kosong melompong. Rekan yang tersisa pun mencoba menenangkan situasinya sambil menjelaskan peran setiap kelompok dalam misi ini. Hiraku pun mulai menyusun strategi matang untuk menghadapi perjalanan panjang ke depannya. Dia sadar kalau operasi penggalian massal ini bakal sangat menguras tenaga, tapi semuanya harus tuntas demi kedamaian desa mereka. Tepat setelah menyusun rencana itu, Hiraku melihat Umasuti yang murung menatap hutan hangus. Dia pun segera mendekat untuk menghibur gadis naga itu yang merasa sangat bersalah. Hiraku mencoba memberi sudut pandang positif dengan senyum menenangkan, membuat Rasuti terkejut sekaligus merasa lega, hingga beban mentalnya hilang dan dia bisa kembali tersenyum ceria lagi. Nggak lama kemudian, Hiraku menemui Hakuren yang sedang asik bersantai. Dia ikut duduk mengobrol dan mulai menceritakan semua beban pikiran yang selama ini dia simpan sendirian. Nasihat santai dari Hakuren bikin Hiraku terkejut sekaligus lega. Seketika beban berat di pundaknya sebagai pemimpin desa seolah langsung terangkat hilang begitu saja. Saking senangnya, Hiraku memuji Hakuren dengan tulus sampai membuat gadis itu tersipu malu. Suasana di antara mereka pun mendadak jadi sangat hangat dan penuh dengan kebahagiaan. Pikiran Hiraku lalu melayang ke momen saat progenitor memulai ekspedisi bawah tanah. Mereka akhirnya menemukan lokasi batu kedua, namun menyadari kalau rute perjalanannya terhalang oleh dinding besar. Para malaikat segera melepaskan ledakan sihir untuk menghancurkan batu, tapi rahang mereka jatuh saat menyadari kalau jalan yang harus ditempuh ternyata masih sangat panjang sekali. Melihat peta distribusi batu yang harus digali, para pekerja langsung merasa lemas dan mengeluh kelelahan karena membayangkan betapa beratnya tugas yang diberikan oleh bos mereka itu.
Begitu operasi pengeboran dimulai, rintangan alam langsung menghadang mereka, berupa semburan air bawah tanah yang sangat deras, membuat kondisi di dalam lubang sempit itu makin kacau. Kepanikan makin pecah saat kawanan monster ular merah muncul dari kegelapan. Tim yang sudah letih pun terpaksa saling dorong untuk maju menghadapi serangan mendadak yang mengerikan itu. Di tengah rasa putus asa, seorang pelayan membawakan panci makanan, tapi mereka cuma bisa menatapnya dengan pandangan kosong karena sudah benar-benar kehilangan gairah hidup. とは言わないですけど。 Karena merasa lapar dan ditawari makanan menjijikan, kesabaran para elf pun habis hingga mereka mengamuk dan mulai memukul dinding batu secara membabi buta dengan penuh amarah. Melihat situasi yang buntu, Progenitor akhirnya memanggil Hakuren sebagai bantuan terakhir. Sang naga pun langsung mengangkat kakinya tinggi-tinggi untuk bersiap menghancurkan seluruh daratan yang ada di depannya. Injakan Hakuren memicu ledakan dahsyat yang mengguncang gunung. Tapi bukannya membuka jalur, seluruh terowongan justru runtuh berantakan dan membuat para pekerja cuma bisa pasrah meratapi nasib. Kemarahan para pekerja akhirnya meledak mencapai titik didih. Mereka pun menyatukan energi sihir penghancur dalam skala besar demi melenyapkan semua rintangan yang tersisa di depan mata. Serangan massal itu berhasil menciptakan lubang vertikal yang sangat dalam, hingga akhirnya Progenitor bisa melihat cahaya dari batu terakhir yang selama ini mereka cari-cari di dasar jurang. Lamunan itu buyar saat Hiraku tersenyum lega melihat timnya bisa bersantai di pemandian air panas untuk memulihkan diri tanpa adanya korban jiwa dalam misi berbahaya tersebut. Namun senyum Hiraku langsung berubah kecut saat melihat referensi patung dari Progenitor. Ternyata seluruh kerja keras ini cuma demi memenuhi obsesi hobi kakek tua itu yang sangat tidak masuk akal. Di tempat lain, rupanya jauh di bawah bumi, Archfiend yang tersegel mulai mengumpulkan kekuatan gelap lewat inti energi membara demi membalaskan dendam lama yang dia pendam selama ini dalam kegelapan yang pekat. Tapi yang namanya Hiraku, dia malah asik mengabaikan firasat buruk itu dan memilih menggelar pesta meriah di aula desa bersama para elf yang tertawa sambil menikmati gunungan makanan melimpah. Malahan suasana makin hangat saat mereka semua bersulang bareng. Bahkan Lu terlihat asik minum sementara Hiraku dengan wajah canggungnya terus mengucapkan terima kasih atas kerja keras warga desa. Gara-gara itu, patung dewa buatan Hiraku mendadak bersinar terang dan otomatis melenyapkan seluruh energi jahat yang mencoba menyelimuti wilayah mereka dengan kekuatan sucinya. Tapi yang bikin kaget, wali kota mendadak muncul di tengah pesta dengan wajah penuh kelegaan buat mengabarkan kalau seluruh musuh mereka tiba-tiba saja menyerah tanpa ada perlawanan sama sekali. Di sisi lain, aura suci itu juga merubah sifat Jenderal Iblis yang biasanya sangar jadi romantis, sampai berani kasih bunga ke Ronana, bikin Hiraku yang melihatnya cuma bisa tersenyum bahagia. Anehnya lagi, Randan yang melihat kedamaian mendadak ini justru ketakutan setengah mati saat nggak sengaja menumpahkan setetes anggur ke bajunya di tengah suasana pesta yang lagi ceria-cerianya itu. Setelah kekonyolan itu, Progenitor yang baru datang memicingkan mata heran saat melihat sekeliling aula, hingga perhatiannya tertuju pada sebuah kursi yang terlihat sangat mencolok bagi dirinya. Di sana terlihat seekor anak kucing hitam yang tidur pulas, di mana Hiraku mengaku memungutnya karena hewan itu bertingkah sangat jinak saat pertama kali mereka bertemu di jalanan. Pikiran Progenitor melayang ke masa lalu, di mana kucing itu nyatanya adalah sang Archfiend yang dulunya punya wujud bayangan iblis bertanduk dan sedang merencanakan kebangkitan kejam melalui celah segel. Namun saat Archfiend bersiap melampiaskan dendamnya, patung dewa ukiran Hiraku mendadak muncul dan langsung memancarkan aura suci sangat kuat hingga membuat mata ungu sang iblis tersebut menyipit karena silau. Akibatnya, pilar cahaya suci itu langsung menembus dan mengoyak seluruh energi gelapnya, menguras habis kekuatan kosmik si Raja Iblis sampai dia meronta kesakitan di tengah hutan yang bermandikan cahaya. Lamunan itu buyar saat menyadari si Raja Iblis sekarang pasrah jadi kucing biasa. Dia cuma bisa menyerahkan hidupnya pada Hiraku yang menatapnya dengan wajah penuh keheranan. Sementara itu jauh di surga, para dewa yang mengamati lewat bola mistis nggak bisa menahan senyum puas. Kakek Gus bingung melihat musuh abadi mereka sekarang malah berakhir jadi hewan peliharaan. Meski Hiraku sering dikira pahlawan yang punya rencana jenius, pemuda polos itu tetap nggak sadar kalau niat tulusnya buat bertani justru berhasil membawa perdamaian instan ke seluruh negeri tanpa hambatan berarti. Dewa Emas sampai berteriak bangga dan menatap penuh harap ke arah layar mistis. Sementara Dewi Peri tersenyum lega karena tindakan konyol Hiraku ternyata berhasil menyelamatkan posisi mereka di surga.
Kembali ke desa, Urza yang hiperaktif mulai merengek sambil menarik baju pelayan karena pengen main. Tapi Hakuren malah cemberut menolak mentah-mentah sambil saling ejek penuh gengsi dengan bocah itu. Urza akhirnya cari hiburan lain dan langsung terbelalak kagum saat Lasti pamer tanduknya. Nggak lama asap tebal muncul dan Lasti berubah jadi naga hijau raksasa yang sangat gagah di depannya. Hiraku menghela napas cemas saat melihat sang guru malah asik tidur siang demi menghindari tanggung jawab mengajarnya setelah sempat terlibat pertengkaran yang cukup keras dengan si kecil Urza tadi. Urza pun mengendap di balik semak buat bereksperimen sendiri. Dia fokus membentuk tanah liat dan menempelkan inti sihir bercahaya sampai boneka itu sempat berdiri tegak meski cuma buat beberapa detik. Sayangnya boneka itu kembali hancur berantakan meski Hiraku sudah berusaha memberi berbagai saran. Urza pun cuma bisa memanyunkan bibir kesal melihat adonan tanah liatnya yang terus gagal menahan lonjakan energi. Hakuren yang diam-diam mengintip akhirnya membuang gengsinya. Dia datang dengan tingkah aneh lalu tersenyum mantap sambil mengeluarkan sisik naga putih legendaris miliknya untuk dijadikan bahan campuran rahasia yang jauh lebih kuat. Berkat serbuk pusaka itu, boneka Urza mendadak bangkit tanpa retak sedikit pun dan mulai berjalan lincah di telapak tangannya tanpa ada kendala sihir yang meledak-ledak lagi seperti di percobaan sebelumnya. Permusuhan mereka cair seketika. Urza tertawa tulus sambil merayakan kesuksesan bareng Hakuren yang wajahnya tersipu malu karena akhirnya bisa akur lagi setelah sekian lama. Mereka berdua cuma saling pamer gengsi. Tia langsung syok sampai rahangnya mau jatuh saat Hiraku dengan wajah polosnya membocorkan resep gila pembuatan boneka yang bisa menghancurkan balok kayu raksasa tersebut hanya dengan menggunakan sekali pukulan saja. Tia buru-buru menjelaskan betapa langkanya pusaka sisik naga itu di dunia luar, tapi Hiraku malah menanggapinya dengan santai seolah barang legendaris itu cuma kerikil biasa yang gak ada harganya sama sekali. Tia langsung pusing memegangi kepalanya saat tahu desa ini mengoleksi gunungan sisik naga yang sanggup menghancurkan seluruh sistem ekonomi di dunia luar sana, hanya dalam waktu sekejap mata jika sampai tersebar. Masalah diplomasi pun terlupakan sejenak saat melihat Hakuren dan Urza akhirnya tertawa lepas di atas rumput sebelum akhirnya mereka berdua tertidur berdampingan dengan ekspresi wajah yang nampak sangat damai sekali. Namun ketenangan itu hancur saat suara ledakan dahsyat terdengar, membuat Hiraku berlari panik dan menemukan para elf gunung sedang memegang palu tanpa rasa bersalah di depan kepulan asap yang sangat pekat. Hiraku cuma bisa melongo saat tahu ledakan barusan berasal dari eksperimen ketapel raksasa. Apalagi, para elf gunung malah berpose dramatis tanpa rasa bersalah sambil memamerkan batu besar yang baru saja terlempar. Karena khawatir dengan hobi senjata pemusnah mereka, Hiraku memberikan tugas damai membuat panci penahan panas yang langsung disambut para elf dengan semangat sambil mulai memalu logam meskipun uapnya masih sering bocor. Tapi ternyata prototipe pertamanya malah gagal total karena tutupnya terlempar, membuat ia langsung berupaya mengunci panci terlalu rapat sampai tekanan ekstremnya memicu kekhawatiran besar bagi Hiraku yang melihat prosesnya secara langsung. Sementara itu, ia memamerkan prototip kursi pijat kayu canggih yang awalnya hendak diujikan pada pelayan. Namun mekanisme yang bergerak liar itu akhirnya terpaksa menghancurkan sebuah labu raksasa sebagai pengganti sasaran uji coba. Kursi itu malah menjelma jadi alat eksekusi mematikan, membuat wajah para pelayan seputih kertas, sampai Hiraku menolak keras mencoba benda yang sangat mengancam nyawa tersebut. Setelah kegagalan kursi pijat, Hiraku meminta dibuatkan pegas ranjang saja. Namun para elf malah membuat pegas raksasa super kaku yang akhirnya disarankan untuk menjadi suspensi kereta angkut barang berukuran sangat besar. Namun, kereta yang baru dibeli itu justru meremukkan pegas standarnya karena beban terlalu berat, membuat air mata para elf mengalir deras sebelum akhirnya ia kembali menyemangati timnya untuk mencari material kuat. Karena tekad mereka sudah bulat, kereta dimodifikasi menjadi kendaraan ekstrim bersuspensi masif dan langsung dibawa ke lintasan kayu raksasa untuk persiapan uji terjun bebas setelah mendapatkan aba-aba peluncuran yang sangat tegas. Kereta itu melesat menembus awan berkat campuran sisik naga legendaris, membuat rahang Hiraku jatuh ke lantai saat melihat kendaraan tersebut melompat sangat tinggi ke udara. Akibat potensi bahayanya, Hiraku melarang tegas ide terbang itu dan mengarahkan mereka pada desain pegas daun praktis yang untungnya berhasil menyelamatkan nyawa para penduduk dari ambisi ekstrem para elf gunung tersebut. Para warga desa bukannya lanjut kerja, malah asik berdebat panas soal ide festival sampai suasananya jadi riuh. Sementara Hiraku cuma bisa berdiri tenang di tengah kepungan ide-ide ajaib mereka.
Karena nggak ada titik temu, Hiraku akhirnya minta semua orang menuliskan ide mereka di papan buat diundi nanti, biar keputusannya adil dan nggak ada yang merasa ide cemerlangnya terabaikan oleh warga. Tapi saat undian ditarik, wajah Hiraku langsung memucat kaku melihat hasilnya. Karena ternyata muncul tradisi seluncur ekstrem yang lebih mirip ajang saling tabrak antar pria berotot daripada sebuah festival santai. Hiraku sigap merombak aturan bahaya itu jadi seluncur air ramah warga, agar para peserta imut nggak berakhir babak belur dihantam papan kayu di tengah lintasan yang seharusnya seru. Tak lama setelah itu, seluruh warga langsung bahu-membahu menggali bukit buatan dan membangun infrastruktur kolam, sampai-sampai mereka semangat banget mendorong gerobak berisi tanah demi mewujudkan area festival impian yang megah. Begitu lintasan raksasa itu berdiri kokoh, Hiraku dan Lulusi langsung membuka festival secara resmi di depan mikrofon, sambil menjelaskan aturan lompat jauh yang harus dipatuhi peserta saat mereka nanti melesat di udara. Pikiran Hiraku melayang ke persiapan kilat saat Zabuton dengan lincah merajut banyak pakaian renang modis, setelah sebelumnya berdiskusi serius dengan Frau Rem demi memastikan tim penyelamat dan peserta tampil gaya saat kompetisi. Lamunan itu buyar saat Ronana malah terjatuh tengkurap dan menghantam air secara berantakan. Posisinya yang konyol itu seketika memecah ketegangan dan mengundang tawa seluruh warga desa. Tapi suasana jadi berubah drastis saat Daga menunjukkan teknik selancar sempurna yang bikin juri terbelalak kagum. Karena aksi kerennya itu langsung menaikkan standar kompetisi bagi peserta lain yang masih bersiap. Flora juga nggak mau kalah dengan gerakan akrobatik berputarnya. Disusul Kuro yang melompat kilat sebelum akhirnya si serigala raksasa itu mendarat dan berenang santai di kolam dengan gaya yang sangat menggemaskan. Sayangnya keseruan itu sempat ternoda saat dia mencoba curang dengan mengepakkan sayap malaikatnya biar terbang lebih jauh. Yang otomatis bikin juri mengernyit heran dan Lulusi langsung menegurnya dengan tatapan sangat tajam. Lulusi mendemonstrasikan teknik pantulan air yang sangat ahli. Dia berhasil mendapat jarak jauh tanpa perlu curang pakai sihir kayak apa yang baru saja dilakukan oleh Tia sebelumnya. Di tengah kemeriahan itu, lomba mendadak macet total gara-gara Sena malah jongkok ketakutan sambil memegang perutnya yang merona. Karena dia merasa sangat malu harus memakai baju renang di depan banyak orang. Beruntung dukungan tulus dari para sahabat bikin Sena membuang ragu. Gadis rubah itu akhirnya berani meluncur kencang dan malah terlihat sangat menikmati sensasi bermain air yang sangat menyegarkan di sana. Selanjutnya giliran 3 gadis kembar yang mencoba manuver gila dengan berdiri bertumpuk di atas satu papan raksasa. Mereka saling menyemangati demi menciptakan atraksi kelompok paling berisiko tinggi sepanjang sejarah festival. Raksasi menyeret pelampung raksasanya dengan wajah yang sangat pucat. Rasa takutnya pada air benar-benar bikin Hiraku merasa sangat kasihan, tapi juga ingin tertawa melihat tingkah kaku gadis fobia air tersebut. Meski Hiraku sudah menawari buat mundur saja, tekad bulat Raksasi buat menerobos ketakutannya malah bikin pasukan elf bersiaga penuh. Mereka sampai merinding dan langsung terjun kilat begitu melihat dia mulai meluncur. Setelah drama Raksasi selesai, Flow justru tampil dengan sorot mata penuh tantangan dan mulai merapal sihir badai di telapak tangannya, seolah dia nggak peduli kalau trik curang itu bisa merusak keadilan. Flow nekat melayang pakai sihir angin tanpa menyentuh air. Tapi juri langsung mendiskualifikasinya secara mutlak hingga gadis itu cuma bisa mengumpat cerewet di pinggir kolam karena tak terima. Mengabaikan protes Flow, Lasti melesat vertikal menembus langit berkat kekuatan naganya, menciptakan atraksi penutup yang luar biasa ekstrem hingga semua orang di sekitar kolam cuma bisa melongo melihat kekuatan aslinya. Akhirnya Lasti menghantam air sampai menciptakan ledakan dahsyat bagai bom yang memicu tsunami kecil, menutup seluruh rangkaian festival seluncur dengan gelak tawa dan kepuasan luar biasa bagi setiap warga desa. Tepat setelah tsunami kecil itu mereda, Zabuton tiba-tiba muncul di arena sebagai peserta rahasia yang bikin rahang Daga jatuh saat menuju ke arah sang laba-laba raksasa yang sudah siap meluncur. Laba-laba kesayangan desa ini meluncur super cepat dengan 8 kakinya, lalu berputar ekstrem di udara sebelum akhirnya menghantam kolam sampai menciptakan ledakan air raksasa yang membasahi semua penonton di sana. Karena gayanya yang sangat spektakuler, Zabuton langsung diresmikan sebagai juara 1 di podium dan memecahkan rekor baru, membuat warga lain cuma bisa melongo melihat papan pengumuman yang mencatat kemenangan mutlaknya tersebut. Tapi setelah keramaian festival berakhir, suasana desa kembali tenang dan Hiraku kini tampak sedang asik memahat kayu sambil sesekali memandangi laba-laba payung yang bergelantungan di langit-langit rumahnya. Tanpa disangka, Alfred tiba-tiba berdiri tegak sendiri tanpa bantuan. Pemandangan itu membuat senyum ia merekah lebar sampai dia bergegas masuk ke dalam ruangan untuk merayakan momen berharga anak pertamanya itu.
Pikiran Hiraku melayang ke masa lalunya saat Alfred baru saja lahir ke dunia dengan tubuh mungilnya, memicu momen haru bagi sang wali kota yang kini tak menyangka putranya sudah tumbuh secepat ini. Lamunan itu buyar saat seisi rumah mulai berdebat sengit menebak kata pertama apa yang bakal diucapkan si kecil Alfred, sampai Hiraku dan Urza terlihat berpikir sangat keras untuk menentukannya. Karena kompetisinya makin berisik, Anne akhirnya turun tangan, menggendong Alfred dengan suara lembut untuk memberikan ketenangan, mengabaikan Urza yang masih saja memaksa mendekat agar namanya yang pertama kali disebut bayi. Akibat ucapan tak terduga itu, Anne langsung menangis sesenggukan sambil memeluk Alfred erat karena merasa sangat terharu namanya menjadi kata pertama yang terus-menerus diulang dengan riang oleh sang bayi tersebut. Orang tua yang cemburu langsung menuntut kata kedua, tapi Alfred malah teriak memanggil Zabu sambil melambaikan tangan ke arah meja makan dengan wajah yang sangat polos tanpa dosa. Merasa sangat dihargai, Zabuton pun segera membawakan hadiah baju rajutan khusus buat Alfred. Sebuah busana yang sangat modis hingga membuat seluruh gadis pelayan di desa langsung berkerumun karena kegemasan. Kepopuleran Alfred langsung meledak sampai para warga antre ingin melihatnya. Sementara Hiraku berpose bangga karena melihat kedamaian di desanya tetap terjaga meski kini mereka mulai disibukkan lagi dengan urusan harian. Di sisi lain, Fushu akhirnya tiba di gerbang desa membawa rombongan besar sesuai janjinya. Tepat saat pembangunan rumah-rumah baru dari kayu sudah selesai dikerjakan dan kini sudah siap untuk segera dihuni. Dampaknya, Hiraku melompat girang melihat grafik keseimbangan gender yang mulai masuk akal. Karena kedatangan para pemuda ini akhirnya menjadi solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan populasi yang selama ini didominasi ras perempuan. Walaupun para pendatang baru itu sempat gemetar ketakutan karena reputasi hutan yang seram, tapi sikap tulus Hiraku berhasil menenangkan kegelisahan mereka, sampai Jack dan kawan-kawannya bisa kembali bernapas dengan lega. Tepat saat itu, Fushu memilih untuk segera pamit pulang dan menolak tawaran menginap dari Hiraku karena dirinya harus kembali bertugas mengurus administrasi di kota yang masih menumpuk sangat banyak. Begitu melangkah menjauh meninggalkan area hutan, Fushu langsung mengembuskan napas panjang dengan bahu yang terasa ringan. Lega karena misinya untuk mencarikan rumah baru bagi kelompok pemuda telantar telah berhasil diselesaikan. Pikiran Fushu melayang ke masa lalunya saat dia harus begadang semalaman menyusun dokumen rekrutmen legal, lengkap dengan segel lilin merah yang dia tempelkan dengan penuh harapan agar rencananya tidak menemui kendala. Dia sempat berdebat sengit dengan pengawal karena menolak mentah-mentah menggunakan budak kriminal sebagai penduduk baru. Sebab bagi Fushu, desa Hiraku yang murni tidak boleh dikotori oleh orang-orang yang tidak memiliki kemauan. Tapi ternyata usaha publikasi pamfletnya gagal total karena tak ada satupun warga kota yang berani merespons tawaran rekrutmen ke wilayah hutan yang dikenal sangat mematikan tersebut bagi orang awam. Yang gak disangka, pengawal akhirnya memberikan usul cerdas untuk mengincar anak-anak telantar di lorong gelap kota. Sebuah strategi yang langsung disetujui Fushu demi memberikan masa depan lebih baik bagi pemuda miskin. Akibat tindakan itu, niat baik Fushu malah dituduh sebagai konspirasi pemujaan setan yang haus darah, membuat Jack dan kawan-kawannya merasa sangat cemas serta defensif saat dikumpulkan di halaman asrama yang sempit. Wajah Fushu seketika berubah gelap menakutkan karena merasa difitnah, membuat para pengawal merinding ngeri saat melihat sang biarawati bersumpah akan mengusut tuntas siapa biang kerok yang menyebarkan rumor sampah tentang dirinya. Namun di luar dugaan, bukannya dijadikan tumbal, para pemuda itu justru diberikan pendidikan baca tulis dan nutrisi makanan yang sangat layak, membuat Fushu merasa bangga melihat Jack dan teman-temannya mulai belajar tertib. Lamunan itu buyar saat Fushu tersenyum puas karena sempat memiskinkan keluarga bangsawan arogan yang menelantarkan anak mereka, menutup ark perekrutan ini dengan keadilan sosial yang sungguh sangat memuaskan perasaannya. Rombongan pemuda yang dikirim Fushu akhirnya menapakkan kaki di desa pohon besar dengan tatapan takjub, di mana Hiraku dan Mamu sudah berdiri tegap memberikan sambutan hangat bagi para warga baru tersebut. Tapi keceriaan itu langsung sirna saat mereka disuruh bekerja. Tangan mereka gemetar hebat gagal membelah kayu dan kaki mereka lemas tak berdaya hanya untuk sekedar mengangkat beban ember air bersih. Kelemahan fisik yang memprihatinkan ini sampai membuat Kuro dan kawanan sergalanya memiringkan kepala kebingungan. Seolah tak percaya ada manusia yang bahkan tidak punya insting bertahan hidup dasar di tengah hutan. Hiraku pun memindahkan mereka ke bagian administrasi untuk mengurus dokumen desa, karena menyadari fisik para pendatang ini masih terlalu lemah untuk melakukan tugas berat. Begitu kebutuhan mereka terpenuhi, bakat kreatif pun mulai bermunculan lewat rajutan hingga lukisan. Bahkan seorang wanita secara mengejutkan berhasil membangkitkan kekuatan magis biru yang sudah lama terpendam dalam dirinya.
水の精霊に力を Karena takjub dengan potensi magis tersebut, Hiraku menantang sang gadis merapal mantra di dekat pohon raksasa, yang tak disangka justru memunculkan sesosok tunggul kayu hidup dari balik akar-akar tuanya. Sosok mungil yang memperkenalkan diri sebagai Nyunyu Daphne itu mulai merayap lincah di tanah, membuat para gadis tersenyum lebar melihat penghuni baru yang menambah keragaman ajaib di lingkungan tempat tinggal mereka. Aroma masakan lezat dari roh api mulai memenuhi udara. Seketika membuat perut para warga baru keroncongan karena sudah tidak sabar ingin segera menyantap hidangan pesta. Namun di tengah kegembiraan, suasana sempat mendingin saat para wanita berbisik cemas teringat rumor tentang kekejaman High Elf, membuat mereka menoleh ketakutan setiap kali melihat para peri cantik di ruangan itu. やるならもっとシュッとやりますよ。シュッと。 Akibat peragaan serangan mematikan itu, para tamu justru makin pucat pasi ketakutan, hingga Hiraku hanya bisa menyeka keringat dingin melihat kecanggungan budaya yang terjadi di tengah pesta tersebut secara langsung. Ketegangan itu akhirnya mencair saat Urza yang pipinya cemong tiba-tiba berlarian sambil mengayunkan pedang raksasa dengan riang. Sebuah pemandangan absurd yang justru membuat para tamu mulai tertawa melihat tingkah polosnya. Lasis Moon kemudian membombardir tamu dengan pertanyaan soal legenda darah naga, membuat mereka gemetar hebat karena merasa sedang diincar oleh predator puncak yang sangat kuat di meja. Namun tepat saat seluruh warga asik merayakan ikatan keluarga baru mereka, jauh di atas langit malam muncul sebuah pulau melayang dengan sosok wanita misterius yang menyeringai licik sedang menyusun ancaman baru.